Lord Wuan tidak perlu bertindak terlalu jauh. Mungkin kita bisa bekerja sama. Siapapun yang menyinggung negara naga, pasti akan aku hukum. Habisi. Mulai hari ini, Daxia akan memperluas wilayah hingga ribuan mil. Kemanapun bendera komando berkibar. Semuanya adalah wilayah Daxia. Tapi ya, Kak Bei, kamu sudah membual seolah kamu adalah Lord Wuan dari wilayah utara. Tapi kenapa kamu malah jadi satpam? Kamu tidak akan mengerti. Aku datang ke sini, bukan demi harta dan kekayaan. Dulu, aku terkena racun paling mematikan di dunia, yaitu racun cinta. Hari ini, kamu menyelamatkan nyawaku. Suatu hari nanti, dengan membawa segel naga ini, aku akan melindungimu seumur hidup. Setelah terbangun, orang itu menghilang. Jadi aku datang ke sini, hanya untuk mencari wanita tercantik di dunia ini. Sudahlah, secantik apapun dia, apa bisa menandingi calon CEO kita? Mu Qingyan, dia adalah dewi nomor 1 di kota Yun, dengan kekayaan 10 miliar dolar. Hei kawan, pikiranmu terlalu sempit. Asalkan aku mau. Entah itu CEO atau artis, mereka semua akan bertekuk lutut padaku. Baru dipuji sedikit, kamu sudah besar kepala. Semua orang tahu kalau Lord Wuan itu tak tertandingi di dunia. Masa dia bisa diserang diam-diam? Itu karena kamu tidak. Ni Anian, Paman, apakah kamu seorang pahlawan super? Gadis kecil, kamu harus jaga rahasia ya. Paman ini akan melindungi bumi. Hebat sekali. Ni Anian pasti akan jaga rahasia. Baiklah. Janji kelingking. Dan cap. Ni Anian. Ni Anian, kamu membuat ibu takut setengah mati. Mami, aku tidak apa-apa. Paman tampan ini yang menyelamatkanku. Tuan Ling, terima kasih sudah menyelamatkan Nian Nian. Jika Anda butuh bantuan apapun, saya bisa mewakili Future Group untuk memenuhinya. Tidak perlu. Itu hanya bantuan kecil saja. Mami, Paman Ling kali ini menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik loh. Bagaimana kalau ibu menikah saja dengannya? Apa yang kamu bicarakan? Nian Nian. Mu Qingyan? Kamu tidak bisa lari lagi. Ikutlah denganku baik-baik, dan bertunanganlah dengan tuan muda keluarga Ye. Tunangan, aku menikah lalu menyerahkan Future Group padamu.
kamu benar-benar tidak menutup-nutupi niatmu ya. Apa kamu pikir Future Group masih bisa kamu pertahankan sekarang? Sekarang keluarga Ye mendapatkan dukungan dari Istana Naga dan keluarga Xie, dan Istana Naga memegang kekuasaan besar di Daxia. Hanya ini jalanmu? Apa mungkin kamu ingin membuat keluargamu ikut terseret dalam masalah? Istana Naga, Lagi pula, kalau bukan karena dulu kamu hamil sebelum menikah, dan melahirkan anak ini, seharusnya kamu sudah menikah demi aliansi, dan memberi keuntungan bagi keluarga. Sekarang Tuan Muda Ye masih mau melirikmu. Itu adalah keberuntungan besar bagimu. Kamu bohong. Ni Anian bukan anak liar. Lalu di mana ayahmu? Suruh ayahmu keluar. Menurutku, dia pasti juga seorang pengecut yang tidak berguna. Jangan bicara buruk tentang ayahku. Siapa bilang aku tidak punya ayah? Dialah ayahku. Lihat saja, siapa yang masih berani menindas ibuku. Paman baik, kamu yang paling tampan. Aku mohon, jadilah ayahku sebentar saja. Kalau tidak, ibu dan Nianian akan ditindas oleh orang-orang jahat. Paman, kamu juga sudah cukup dewasa. Ibuku cantik dan kaya. Dia kuberikan gratis untuk jadi istrimu. Nian, Mu Qingyan, Satpam Bau ini, tidak mungkin dia benar-benar ayah tidak jelas dari anak ini, kan? kalau iya memangnya kenapa? Pria pilihanku tidak butuh komentar tidak penting darimu. Lebih baik kita anggap saja ini nyata, untuk membungkam mulut keluarga sepenuhnya. Benar kan, sayang? Benar sekali, istriku. Ayahku sudah kembali hari ini. Kalian penjahat-penjahat ini, cepat menyerah saja. Ling Chen, dasar anjing penjaga, ini bukan urusan yang bisa kamu campuri. Sekarang berlututlah di tanah, menggonggonglah 3 kali untukku. Mungkin aku akan melepaskanmu. Apa kamu tidak dengar apa yang kukatakan? Dia sekarang adalah kakak iparmu, tolong bicara dengan lebih sopan. Wah, wanita ini, galak juga ya. Kamu wanita, beraninya memukulku? Baik, aku akan menghabisinya sekarang. Mari kita lihat siapa yang tidak punya mata yang berani mencari masalah. Hajar dia. Kaling, sebaiknya kamu minta maaf saja. Aku kenal macan hitam ini. Dia adalah petarung paling kejam di kota Yun. Sudah banyak kekacauan yang dia buat. Benar, katanya dia adalah master bela diri legendaris. Orang seperti ini, satu pukulannya bisa menembus pelat baja. Tuan Ling, maaf ya, pergilah. Masalah ini tidak seharusnya melibatkanmu. Ibu jangan takut di depan ayah. Mereka semua hanya remah-remah. Jangan bicara sembarangan, Tuan Ling cepatlah pergi, kalau tidak pergi sekarang akan terlambat. Aduh ibu, ayah itu pahlawan besar. Dia tidak takut pada mereka. Benar-benar keluarga yang saling menyayangi ya. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Nian benar. Master kecil seperti ini, bahkan tidak pantas membawakan sepatuku. Bocah, gajimu cuma beberapa ratus dolar sebulan, kenapa mau cari mati? Memakai seragam satpam, tapi gayamu sudah seperti jenderal bintang 5 saja. Kalau mau bertarung, kemarilah. Baik, sombong sekali. Karena kamu mencari masalah, maka aku akan menghabisimu dengan cepat. Ling Chen cepat menghindar. Menghindar? Sudah terlambat. Terimalah nasibmu. Apa? Cuma begini saja? Sepertinya kamu belum makan ya? Meskipun aku menyegel kekuatanku, aku masih memiliki perlindungan naga sejati, dan tak terkalahkan di dunia ini. Aku baru saja mengeluarkan sedikit jurus, tapi kamu sudah mencapai batasmu. Bagaimana mungkin? Wah, papa hebat sekali. Habisi semua penjahat yang menindas mama. Ya ampun, ini bukan mimpi kan? Hei, seorang master bela diri yang hebat, bahkan tidak bisa mengalahkan anak berusia 3 tahun. Wah, apakah Nian juga akan menjadi sehebat papa? Nian juga ingin menghajar orang jahat. Aduh. Dasar kamu. Kakak ipar, kita semua adalah keluarga, tidak ada masalah apa-apa. Aku pergi dulu ya. Kamu belum boleh pergi, adik ipar. Kamu belum mengajariku cara menggonggong seperti anjing. Bocah, kamu, jangan buat masalah ini menjadi terlalu. Aduh, tinjuku yang sebesar karung pasir ini, terasa agak gatal nih. Guk. Paman terlihat seperti seekor anjing. Mama, sudah kubilang kan, papa itu sangat hebat. Dia tidak takut pada mereka. Kembalilah dan beritahu keluarga. 6 tahun lalu aku tidak melepaskan Nian, dan sekarang aku juga tidak akan melepaskan grup masa depan. Baik. Jangan menyesal. Tuan Muda Ye tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi.
Silakan saja kalau mau cari masalah. Mama, ini salah Ni Anian. Selama bertahun-tahun ini, Mama jadi sangat lelah. Mana mungkin begitu? Ni Anian adalah hadiah terbaik dari langit untuk Mama. Karena tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Mungkin sudah waktunya mencari papa untuk Ni Anian. Tuan Ling, bagaimana kalau kita menikah saja? Apa katamu? Menikah? Maaf ya, nonamu. Sebenarnya, aku sudah memiliki orang yang aku sukai. Lagi pula, aku selalu mencarinya. Paman tampan, jika kamu menikahi Mami, kamu bisa menghemat waktu perjuangan selama 40 tahun loh. Pernikahan itu sebenarnya hanya kedok. Aku ingin mempekerjakanmu menjadi pengawal pribadi Ni Anian. Selain itu, aku juga bisa membantumu menemukan orang yang kamu sukai itu. Paman kamu yang paling tampan. Tolong jadilah ayahku sebentar saja. Kalau tidak, Mami dan Ni Anian akan ditindas oleh orang jahat. Kelak aku akan merawatmu di masa tua, dan mencarikanmu istri muda, bagaimana? Ni Anian, sepertinya kamu ingin cari masalah ya? Tawaranmu mulai dari menikah, sampai jadi pengawal. Bayarannya harus ditambah. Tidak masalah. $200.000 sebulan, ditambah bonus tambahan. Lalu, mengenai masalah future group, kamu tidak perlu banyak bicara. Setelah masalahnya selesai, kita bisa memilih untuk bercerai. Setuju. Tapi, jangan sampai kamu terpikat oleh pesonaku lalu jatuh cinta padaku. Aku ditakdirkan menjadi pria yang tidak akan pernah bisa kamu miliki. Hore, Ni Anian sekarang punya ayah juga. Sebenarnya kemana perginya ayah Nian? 6 tahun lalu, ayahnya pergi ke luar negeri, dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi. Ini dia. Hari ini bisa dibilang hari bahagia kita. Ayo, cicipi masakanku. Wah, aromanya harum sekali. Rasanya enak sekali, bahkan lebih enak dari makanan di restoran Michelin. Papa, kamu sudah memikat hati Mama lewat perutnya. Tentu saja. Memasak, akupunktur, seni dan sastra, peretas hingga balap mobil, aku bisa melakukan segalanya. Wah, Papa hebat sekali. Kalau begitu, boleh aku bertanya, jika kamu sehebat agen serba bisa, kenapa kamu masih menjadi seorang petugas keamanan? Hei, pemikiranmu itu terlalu dangkal. Ini namanya menyembunyikan kehebatan di tengah keramaian. Begitu ada kesempatan, aku akan menunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Papa, karena kamu sangat hebat, mulai sekarang, Mama aku serahkan padamu untuk dilindungi ya. Kecil-kecil sudah pintar bicara. Anu, nanti malam ada reuni teman sekolah, pakailah jam tangan ini. Tidak mahal kok, hanya sekitar 20-30 juta dolar. Pria yang pergi keluar harus memperhatikan penampilannya. Kamu baik sekali padaku. Jangan-jangan kamu sudah mulai menyukaiku ya? Jangan bicara sembarangan, terserah mau pakai atau tidak. Papa, biar aku yang pakaikan. Baiklah. Seandainya dia adalah ayah kandung Nian, alangkah indahnya itu. Alei, aku sudah sampai di lokasi. Sudah kukatakan, utang keluarga saudaraku, biar aku yang tanggung. Serang. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Saudaraku. Selanjutnya, aku akan pergi menjadi tentara. Hari ini kamu melindungiku, nanti saat kembali, aku yang akan melindungimu. Hahaha. Baik. Kalau begitu, aku akan menunggumu menjadi kaya raya, saudaraku. Sahabat sejati, Untuk selamanya. Wah, bukankah ini ketua kelas Ling? Setelah bertahun-tahun, di mana kamu bekerja sekarang? Benar juga, kalau kamu tidak bilang, aku akan mengira kamu adalah pelayan di suatu tempat. Ling Chen, memanggilmu ketua kelas itu hanya bentuk kesopanan. Sekarang kamu hanyalah seorang penjaga pintu yang hina. Alei yang memintaku datang? Jika tidak, aku juga tidak akan sudi datang kemari.
Ketua kelas Ling, apa kamu benar-benar berpikir Presiden Zhao akan menganggap seorang satpam sepertimu sebagai bro? Presiden Zhao sekarang adalah manajer departemen di grup masa depan, sedangkan kamu sama sekali tidak pantas menghadiri perkumpulan orang-orang kelas atas. Cepat pergi. Bro, kamu sudah datang? Wah, mobil Bentley. Kamu benar-benar menepati janjimu. Mulai sekarang, aku akan ikut bekerja denganmu. Turun, berhenti menyentuh mobilku. Apa? Apa kamu tuli? Telinga tidak berfungsi, masih bisa jadi anjing penjaga pintu ya? Hahaha. Ale, apa maksudmu ini? Kamu itu satpam? Ini adalah tugasmu. Lalu, panggil aku Presiden Zhao, jangan langsung menyebut namaku. Ingat baik-baik, dasar anjing penjaga. Hahaha. Cepat ucapkan terima kasih pada Kak Lei, karena sudah memberimu kesempatan ini. Jika tidak, aku rasa seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa menyentuh kunci mobil Bentley, kan? Benar sekali. Presiden Zhao dalam 1 menit saja bisa menghasilkan uang sebanyak gajimu sebulan. Itu masih kurang. Presiden Zhao hari ini akan naik jabatan menjadi direktur. Membandingkannya dengan dia, hanya akan merendahkan kelas Kak Lei saja. Iya, hari ini, daripada disebut reuni teman sekolah. Lebih tepatnya, ini adalah perjamuan kenaikan jabatan untuk Kak Lei kita. Kak Lei, kedepannya kami mohon banyak bantuanmu. Ale, apakah di antara kita ada suatu kesalahpahaman? Jangan sok akrab. Masih menganggap aku sebagai anak buahmu, ya? Keluargamu sudah lama bangkrut, masih saja menganggap dirimu sendiri sebagai tuan muda? Minggir. Lihatlah baik-baik, akulah yang menjadi pusat perhatian semua orang. Sedangkan kamu? Untuk menyemir sepatuku saja, aku merasa kamu terlalu kotor. Naga tidak akan tinggal bersama ular. Kamu hanya seorang satpam, tidak pantas menjadi saudara Kak Lei. Masih ingin ikut dengan Kak Lei? Kak Lei, grup masa depan pasti tidak kekurangan tenaga kasar, kan? Memang tidak kekurangan, terutama tidak kekurangan orang yang pendengarannya bermasalah. Hahaha. Saat sekolah dulu, aku pasti sudah buta karena menyukaimu. Untungnya kamu keluar sekolah dan pergi menjadi tentara. Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk mendekati Kak Lei. Dia 10.000 kali lebih hebat darimu. Pilihan primadona kelas memang tepat. Ku dengar Ling Chen menikahi seorang janda yang sudah punya anak. Hahaha. Satpam yang memungut barang bekas. Apakah itu sudah bisa disebut pecundang sejati? Benar-benar, pasangan yang sangat serasi. Hahaha. Ale, tidak kusangka kamu juga sudah berubah. Setiap orang pasti akan berubah. Ada beberapa orang, hidupnya semakin sukses. Tapi ada juga orang, yang hidupnya semakin terlihat seperti sampah. Begitukah? Kalau begitu aku doakan. Semoga masa depanmu cerah. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Karena kamu sudah terlanjur di sini, biarkan wanita di rumahmu itu datang untuk membuka matanya. Hahaha. Aku sedang bicara padamu. Apa kamu dengar? Dasar anjing penjaga. Mama, aku rindu Papa. Ini sudah jam 10. Papa belum juga pulang. Ayo kita jemput dia pulang. Baiklah. Kebetulan Hotel Ling Xiao juga berada di bawah naungan grup kita. Aku akan pergi melayani teman-teman papamu dengan baik. Asik, ayo berangkat cari Papa. Ayo. Zhao Tianlei, biar ku beritahu kamu. Aku tidak peduli kesempatan atau status apa yang kamu dapatkan. Kedatanganku hari ini adalah demi persaudaraan kita. Untuk merayakan kenaikan jabatanmu, tapi aku tidak ingin persaudaraan kita ini hancur tak bersisa. Persaudaraan? Berani sekali kamu memukulku? Dasar anjing penjaga? Hanya dengan satu kata, aku bisa membuatmu menganggur. Untuk menghabisimu, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Apa kamu merasa pantas bicara soal perasaan padaku? Kamu hanya melihatku naik jabatan hari ini, lalu datang mendekat untuk mencari muka. Setelah semua yang terjadi, kamu masih mau mengemis dengan sombong? Jangan terlalu percaya diri. Ale, begitukah caramu memandangku? Saat itu aku... Saat itu? Saat masih sekolah dulu, semua orang tahu kamu adalah murid pintar, dan selalu menjadi pusat perhatian. Atas dasar apa? Apa kekuranganku dibanding dirimu? Kira kita akan selamanya menjadi saudara. Hahaha, saudara, kamu tidak pantas. Sekarang, akulah yang menjadi pusat perhatian. Ingin ikut denganku? Berlututlah. Panggil aku Presiden Zhao, bersujudlah 3 kali, mungkin aku akan memberimu kesempatan. Tidak perlu. Zhao Tianlei, mulai hari ini, hubungan kita sudah berakhir.
Halo, Kamu ada di ruangan mana? tidak usah. Aku akan segera pulang. Bibi, kamu pasti istrinya Ling Chen kan? Cepat datang ke ruangan nomor 9 untuk menemani minum. Kalau tidak, suamimu yang sampah itu mungkin tidak akan bisa bekerja jadi satpam lagi. Menemani minum? Siapa kamu? Aku akan segera sampai. Aku ingin lihat, seperti apa wanita miskin dan buruk rupa, yang mau menikah dengan pria tak berguna sepertimu. Beraninya bilang aku sudah tua dan jelek, sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani menghinaku seperti ini. Presidenmu, mengapa Anda datang ke sini? Bawakan barang yang aku perintahkan tadi. Aku ingin melihat sendiri, siapa sebenarnya yang begitu sombong di sini. Aku sarankan kamu hentikan semua ini. Hentikan semua ini? Dia bilang padaku untuk berhenti. Haha. Menyinggung Kak Lei sama saja dengan menyinggung grup masa depan. Bukan hanya akan dipecat, tapi kamu di kota Yun tidak akan punya tempat bernaung lagi. Hentikan semua ini. Memangnya kamu siapa berani bicara begitu? Lebih baik kamu pikirkan baik-baik, bagaimana nanti kamu dan istrimu memohon pada Kak Lei agar melepaskan kalian. Bagaimana kalau kalian berdua menghabiskan semua minuman di sini, lalu merangkak keluar? Apa orang ini pantas meminum ini? Harga satu botol ini setara dengan gajinya selama 1 bulan. Benar. Jangan sampai terbuang percuma. Bagaimana kalau kita tambah satu permainan? Saat orangnya tiba, kita main bersama. Siapapun yang tidak ikut main, berarti tidak menghargai aku, Zhao Tianlei. Jika saat itu tiba, jangan salahkan aku, karena tidak memberimu kesempatan. Pria pilihan Ling Chen ini, aku takut tertular penyakit. Jika mulutmu masih bicara kotor, kamu akan menerima lebih dari sekadar tamparan. Kamu cari masalah. Sampai sekarang kamu masih belum sadar, bahwa status kita berdua bagaikan langit dan bumi. Sebentar lagi aku akan membuat grup masa depan. Membereskanmu, begitu kamu keluar dari pintu itu, kamu dan istrimu itu serta keluargamu, hanya akan menjadi pengemis. Sekarang, hajar dia. Buat dia tak berdaya, aku yang akan bertanggung jawab. Di kota Yun ini siapa yang berani menyentuh priaku? Sudah datang? Sudah sayang. Nian. Ayah, Hei, apa hari ini kamu jadi anak baik? Istri kedua Ling Chen, cantik sekali. Bentuk tubuh dan auranya seperti bintang film. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar istri Ling Chen? Kenapa? Sangat terkejut? Apa gunanya tampang cantik? Paling juga wanita penghibur. Kamu seharusnya bersyukur aku hanyalah seorang pebisnis. Satu tamparan ditukar dengan satu nyawa, itu sangat sepadan. wanita jahat itu pantas mendapatkannya. Kak Lei, wanita tak tahu malu ini, berani memukulku? Cepat beri dia pelajaran untukku. Wanita rendah ini, aku akan membuatnya menanggalkan pakaiannya dan berlutut memohon maaf padaku. Cantik, pria yang berkuasalah, yang bisa diandalkan. Aku ini adalah direktur baru di Future Group, Zhao Tianlei. Sedangkan Ling Chen, dia hanyalah seorang satpam rendahan. Ikutlah denganku saja. Direktur Future Group? Tentu saja. Seseorang yang bekerja untukku tidak pantas dibandingkan dengan suamiku. Presidenmu, sesuai perintah Anda, emas senilai 15 juta dolar, Rolls-Royce senilai 30 juta dolar, serta kontrak Hotel Ling Xiao, senilai Hotel Ling Xiao, semuanya telah tiba. Sekretaris Lin, ini adalah hadiah untuk suamiku. Silakan Tuan Muda mengambil alih Hotel Ling Xiao. Hadiah telah diberikan. Tuan Muda? Ambillah, aku tidak membutuhkannya. Sayang, begitu banyak orang yang melihat, kamu harus menjaga harga diriku. Kekuasaan suamiku sekarang? Apa kamu bisa menandinginya? Hahaha, bagus sekali. Benar-benar sandiwara yang membodohi orang. Jika bukan karena aku kakak sepupu yang menjabat sebagai manajer umum di Hotel Ling Xiao, aku pasti sudah tertipu oleh kalian berdua. Benar, kakak sepupu dari Kak Lei adalah manajer umum di sini. Hal seperti pengalihan saham, mana mungkin bisa terjadi tanpa melaluinya? Hotel Ling Xiao adalah properti di bawah Future Group. Dialihkan, itu sama saja mencari masalah. Kakak sepupu, kamu datang di saat yang tepat. Pasangan tak tahu malu ini berusaha merebut seluruh hotel ini. Dalam situasi seperti ini, bukankah seharusnya kita memberi mereka pelajaran keras? Kurang ajar, berlutut dan minta maaf. Kakak, kenapa Anda menyuruh saya minta maaf pada sampah ini? Anda. Lihatlah baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Future Group, Presiden, Mu Qingyan, Presidenmu. Benar-benar tidak punya mata? Beraninya kamu bersikap tidak sopan pada presidenmu dan Tuan Muda. Presidenmu? Tuan Muda? Saya tadi tidak tahu kalau itu Anda. Tidak tahu itu tidak penting.
Karena kamu sudah dipecat. Sayang, nanti jangan bekerja jadi satpam lagi. Hotel Ling Xiao. Aku serahkan padamu. Aku. Presidenmu sangat bijaksana. Saya pasti akan membantu Tuan Muda dengan baik dalam mengelola Hotel Ling Xiao. Mu Qingyan. Mu Qingyan. Siapa yang mengizinkanmu memberikan asetmu grup kepada satpam bau ini? Kamu kebatan? Aku datang ke sini hanya ingin mengingatkanmu, segera usir satpam bau ini. Jika tidak, Tuan Muda Ye akan bertindak terhadap Future Group, terutama proyekmu, yang akan bekerja sama dengan Istana Naga. Selama ada aku, tidak akan ada yang bisa menyentuh Future Group. Kamu hanya seorang satpam bau, melindungi dirimu sendiri saja tidak bisa, masih ingin melindungi Future Group? Sungguh konyol. Beritahu Tuan Muda Ye, aku tidak akan bercerai dengan Ling Chen, dan tidak akan melepaskan proyek kerja sama dengan Istana Naga. Jika dia berani bertindak, aku akan menghadapinya kapan saja. Ngomong-ngomong, kenapa kalian tiba-tiba terpikir untuk menjemputku? Itu karena ibu. Itu karena Nian merindukanmu. Jadi aku sekalian datang melihatmu. Oh, benar juga. Hadiah yang kuberikan padamu malam ini, kenapa kamu tidak menerimanya? Mungkinkah kamu masih belum bisa melupakan gadis dalam ingatanmu itu? Tentu saja. Aku akan terus mencarinya, dan aku pasti akan menemukannya. Turun dari mobil. Hei, bukankah tadi katanya mau menjemputku? Papa. Papa, aku takut kalau malam hari. Bisakah Papa dan Ibu menemaniku tidur? Tidur bersama. Nian, cukup ibu saja yang menemanimu. Ibu, aku bermimpi buruk. Aku tertabrak mobil, lalu tidak bisa melihat kalian lagi selamanya. Aku takut. Nian, jangan takut. Papa dan Ibu ada di sini. Ayo jalan. Jangan melihat sembarangan. Aku tidak melihat apa-apa. Jangan melihat sembarangan. Papa dan Ibu memalukan. Papa dan Mama memalukan. Ada begitu banyak bekas luka di tubuh Ling Chen. Mungkinkah dia pernah berada di medan perang? Hei, Presidenmu, gawat. Keluarga Ye telah mendahului kita dan menandatangani kontrak dengan duta merek kita, Li Qian. Bahkan mereka memfitnah bahwa produk grup kita palsu. Istana Naga sudah meminta pertanggungjawaban kita dan ingin membatalkan kerjasama. Apa? Segera jalankan rencana darurat. Cari artis lain untuk menggantikannya sementara. Presidenmu, kami sudah mencobanya. Tidak ada satupun artis yang bersedia menerima tawaran iklan kita. Kamu jangan panik dulu. Aku mengenal cukup banyak artis. Mungkin aku bisa membantu. Memangnya kamu pernah jadi satpam artis? Tidak ada gunanya. Mereka tidak akan memedulikanmu sama sekali. Lagi pula ini adalah proyek senilai puluhan miliar dolar, dan ini berkaitan dengan Istana Naga. Aku benar-benar tidak boleh menyerah. Sebenarnya kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jaga Nian dengan baik. Aku akan ke kantor untuk menanganinya. Papa, apakah Papa benar-benar mengenal begitu banyak artis besar di dunia? Tentu saja. Lihat ini. Wah, Papa hebat sekali. Bisa kenal dengan begitu banyak artis besar. Baiklah. Papa akan ganti baju dulu. Sebentar lagi, kita akan menemui artis besar itu untuk membantu Mama menjadi bintang iklan. Bagaimana? Hore.
Tunggu aku sebentar. Ling Chen, apakah ini benar-benar kamu? Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu rela menghubungiku. Halo, Tante. Ling Chen adalah papaku. Apa? Kamu adalah putrinya Ling Chen? Baiklah, setelah menyelamatkan kami saat itu, dia menghilang tanpa kabar, bahkan menikah pun tidak memberitahu kami. Kak Ling Chen, kudengar kamu sudah cerai dan punya anak. Apa kamu ingin mencoba denganku? Apa kamu punya sopan santun? Sudahlah, jangan ribut lagi. Kak Ling Chen mencari kita, pasti ada urusan penting. Benar sekali. Kalian cepat ikut aku ke Future Group. Istriku sedang menunggu kalian untuk menandatangani kontrak. Kontrak duta merek itu sudah diambil oleh putri kesayanganmu. Sepertinya saat ini sudah sampai di sana. Lin Zimo, apa benar tidak ada artis yang mau menerima tawaran iklan kita? Presidenmu, aku sudah bertanya kemana-mana. Tidak ada satupun yang mau. Sepertinya grup kita kali ini akan berada dalam posisi sulit. Sulit? Kalau sulit, tidak usah dilakukan. Mukinyan, kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehat? Bukannya menikah dengan Tuan Muda Ye, malah bersikeras menikah dengan Satpam Bau itu? Kamu benar-benar mencari kehancuran sendiri. Muli, jika konferensi pers ini gagal, Future Group akan lenyap, dan kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Likian hanya bilang tidak mau bekerja sama denganmu, bukan berarti tidak mau bekerja sama denganku. Aku tentu saja bisa mengambil alih proyek Istana Naga, sedangkan kamu? Sudah waktunya turun tahta. Jika tidak, kamu, suami Satpamu itu, serta Future Group, pada akhirnya akan hancur selamanya. Aku tidak akan bercerai dengan Ling Chen, dan aku juga tidak akan melepaskan grup masa depan, jadi lupakan saja niatmu itu. Mukinyan, karena kamu bersikeras ingin menikah dengan suami Satpam itu, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Dengan berat hati saya sampaikan kepada semuanya, bahwa Nona Likian merasa kecewa karena masalah pribadi presidenmu yang menyebabkan masalah pada produk, sehingga mereka menolak untuk bekerja sama. Ya ampun, ternyata presidenmu melakukan kesalahan besar seperti itu. Harga saham grup masa depan menguap 10 miliar dolar hanya dalam 10 menit. Pemimpin yang tidak bermoral dan tidak kompeten seperti ini seharusnya segera turun jabatan. Mohon beri saya sedikit waktu. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan reputasi dan harga saham grup masa depan. Jangan berjuang lagi, Mukinyan. Grup kalian sudah masuk daftar hitam oleh dunia hiburan. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja suamimu yang Satpam tidak berguna itu. Dia tidak punya koneksi. Lihat itu, nilai pasar saham sudah menguap lebih dari setengahnya. Jika kamu tidak segera menyerahkan grup ini, maka bersiaplah untuk bangkrut dan gulung tikar. Presidenmu, aku dengar dari telepon. Sepertinya Tuan Muda mengenal banyak selebriti. Bagaimana kalau biarkan dia mencobanya? Tidak ada gunanya. Jangan bermimpi. Kecuali, dia bisa memanggil 3 Dewi Papan atas negara naga. Jika tidak, bahkan artis kelas bawah pun, tidak akan mungkin mau bekerja sama denganmu. Mama, siapa bilang papa tidak bisa mengundang selebriti? Kontrak kerjasama dengan 3 bintang besar kakak, inilah kontraknya. Nian, apakah kontrak ini benar-benar diberikan oleh ayahmu? Tentu saja. Mami, ayah bisa melakukan segalanya. Bukankah katanya mereka menolak tanda tangan? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin lihat, siapa yang berani melanggar perintah blokir dari keluarga Ye. Tiga Dewi Papan atas? Apa? 3 dewi dari negara naga? Jika ini benar, Future Group akan sukses besar. Gadis liar, perkataan ayahmu yang Satpam itu, masih saja kamu percaya? Aku juga bisa bilang, kalau 3 dewi itu adalah istriku. Hah? Konyol sekali. 3 dewi itu sangat berkuasa, beraninya kalian memalsukan kontrak mereka. Ini kesalahan yang sangat berat. Kalian, benar-benar sudah tamat. 3 dewi itu sudah lama tidak menerima tawaran iklan. Bagaimana mungkin Ling Chen bisa mengundang mereka? Tersisa 5 menit lagi.
Jika kamu masih belum bisa menyerahkan kontraknya, perusahaan ini akan bangkrut dan hancur. Kamu sudah menyinggung istana naga keluarga Xie, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Jika tidak ada orang yang mau menjadi bintang iklan, maka aku sendiri yang akan menjadi bintang iklannya. Aku tidak akan pernah tunduk pada keluarga Ye. Mu Qingyan, kamu bersikeras melakukan sesukamu, tapi para pemegang saham perusahaan tidak akan setuju. Mu Qingyan, kamu tidak boleh menikah dengan seorang satpam yang tidak punya kuasa dan harta. Kami tidak bisa membiarkan Future Group yang didirikan oleh ayahmu dengan susah payah hancur di tanganmu. Presidenmu, apa kamu mau melihat ribuan karyawan kehilangan pekerjaan mereka? Apa kamu tidak merasa bersalah pada mendiang ayahmu yang sudah tiada? Aku sudah sangat membantu kalian, tapi kalian malah mengkhianatiku. Kami melakukan ini demi kepentingan perusahaan. Jika hari ini kamu tidak bisa menyelesaikan krisis ini, serahkan perusahaan ini. Kalian tidak boleh menindas ibuku. Ayah sudah menemukan kakak Dewi untuk menjadi bintang iklan. Pergi sana. Nian. Manis sekali. Sampai sekarang kamu masih berharap pada ayahmu yang satpam itu? Biar ku beritahu ya. Semua ini sekarang hanyalah tumpukan kertas sampah. Muli, kamu brengsek. Maaf sekali, waktunya sudah habis. Future Group akan menjadi seperti kertas sampah ini. Hancur total. Nian, ayah datang. Ibu, ayah membawa kakak Dewi ke sini. Satpam bau itu, untuk apa dia datang ke sini? Apa dia ingin dirinya kembali menjadi orang miskin lagi? Nian. Xiaowanqing, Sui Fei, Zhao Wan'er. Ternyata mereka benar-benar 3 dewi besar. Ya ampun, apakah aku sedang bermimpi? 3 wanita cantik naik ke panggung secara bersamaan. Ini akan menggemparkan seluruh negara naga. Berita besar ini. Ini tidak mungkin. Palsu. Aktor. Pasti mereka hanya aktor. 3 dewi besar itu, bukankah sudah lama mereka tidak menerima tawaran iklan? Mereka bertiga ternyata naik ke panggung bersamaan. Siapa yang memberimu keberanian? Hingga berani merobek kontrak kami? 3 dewi, kalian mungkin belum tahu, semua ini gara-gara satpam busuk itu, dia bilang dia yang mengundang kalian untuk menjadi bintang iklan. Bahwa Ling Chen yang mengundang kami untuk menjadi bintang iklan. Kamu keberatan? Kalian benar-benar diundang oleh Ling Chen? Benar sekali. Ling Chen meminta kami datang untuk menjadi bintang iklan, maka tentu saja kami datang. Sekarang Future Group melakukan pemalsuan. Perusahaan ini akan segera bangkrut. Kalian jangan sampai tertipu oleh satpam kecil ini. Benar, Future Group telah menyinggung keluarga Ye, dan sudah diboikot dari dunia hiburan. Diam, apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Kami ingin menjadi bintang iklan bagi siapapun. Keluarga Ye itu tidak punya kualifikasi untuk ikut campur. 3 kakak cantik. Sebenarnya siapa di antara kalian bertiga yang akan menjadi bintang iklan perusahaan ibu? Presidenmu, saya bersedia berinvestasi $2 miliar dan berharap bisa menjadi bintang iklan untuk Future Group. Presidenmu, saya bersedia berinvestasi $5 miliar dan berharap bisa menjadi bintang iklan untuk Future Group. Presidenmu, saya bersedia berinvestasi $10 miliar dan berharap bisa menjadi bintang iklan Future Group. Ling Chen, siapa sebenarnya dirimu? Wah, $10 miliar. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat 3 dewi inisiatif mengeluarkan uang untuk menjadi duta merek. Ini bukan mimpi kan? Pilihlah aku, Kak Ling Chen. Aku bersedia. Pilih aku, pilih aku. Hanya anak kecil yang memilih. Aku ingin semuanya. Maksudku itu, aku ingin mereka semua menjadi duta merek kita. Benar, 3 kakak ini sangat cantik. Mereka semua harus menjadi duta merek untuk perusahaan ibu. Karena ketiga dewi sudah memutuskan untuk menjadi duta merek, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Para dewi sekalian, sekarang Future Group sudah menyinggung keluarga Ye, dan di belakang keluarga Ye, ada kerjasama antara Istana Naga dan keluarga Xie. Kalian demi satpam bau ini, sampai menyinggung 2 keluarga besar sekaligus. Benar, para senior sekalian. Ling Chen, dia hanyalah seorang penjaga pintu, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Kamu. Aku, Kotayun dan keluarga Xia, mana mungkin takut pada keluarga Ye dan keluarga Xie? Lebih baik kalian khawatirkan diri kalian sendiri. Kurang aja, apa yang telah kamu lakukan? Beraninya membuat marah 3 dewi. Kamu sudah diblokir selamanya.
Bagaimana bisa jadi begini? Sial, lagi-lagi Satpam Bau ini merusak rencana. Ayo, kita pergi melapor pada Tuan Muda Ye. Kak Ling Chen, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu harus menjamu kami dengan baik. Kakak Ling Chen, asini peluk. Para wanita cantik, tolong jaga sikap kalian ya. Aku ini pria yang sudah beristri. Kelihatannya kalian sangat akrab ya. Mereka semua adalah aktris, dan semuanya pandai berakting. Kelihatannya mereka lebih seperti wanita penggoda. Mami, hati-hati dengan kakak wanita penggoda itu. Nanti dia bisa merebut papa. Kamu ini bicara terus. Kak Chen, aku merasa asing dengan tempat di kota Yun ini. Aku butuh kamu untuk melindungiku secara langsung. Ling Chen harus melindungi Nian Nian. Dia tidak punya waktu untuk melindungimu. Kakak artis yang cantik, papa itu miliknya Nian Nian. Jadi tidak boleh diberikan padamu. Siapa bilang dia itu papamu? Ibu. Anak durhaka. Kamu masih ingat kalau punya ibu sepertiku? Aku baru tahu setelah melihat konferensi pers hari ini, bahwa kamu menikah dengan seorang petugas keamanan. Bibi, saya akan menjaga King Yan dengan baik. Menjaga? Aku lihat kamu punya niat jahat. Tidak hanya menipu putriku, tapi juga menyinggung keluarga Ye, bahkan ingin melibatkan keluarga-keluargamu kami. Ibu, kali ini berkat Ling Chen, krisis ekonomi di Future Group bisa terselesaikan. Jangan menuduhnya sembarangan. Bodoh sekali. Keluarga Ye sudah memberi peringatan, jika kamu tidak setuju, dia akan menyuruh Tuan Kota Yun untuk menyita Future Group. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan mengundang beberapa artis kecil. Bibi, bagaimana Anda bisa tahu kalau saya tidak memiliki kekuasaan dan latar belakang? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku tidak punya latar belakang kekuasaan? Kamu 4 keluarga besar kota Yun, bahkan kediaman Pangeran Xiao Yao, yang posisinya di atas kediaman penguasa kota, tidak ada yang bermarga lu. Latar belakang apa yang kamu miliki? Bibi, pandanganmu itu sangat sempit ya? Ini hanyalah kota Yun saja. Jika kamu punya latar belakang, mana mungkin menjadi seorang petugas keamanan rendahan? Jangan banyak bicara, kalian berdua harus bercerai. Ibu, Ling Chen menyinggung keluarga Ye itu demi melindungiku, aku tidak mungkin bercerai dengannya. Nenek Nian Nian akhirnya berhasil menemukan ayah. Aku mohon jangan usir ayah ya. Nian Nian, bukan karena nenek kejam, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kekuatan keluarga Ye itu sangat besar. Kita tidak sanggup menyinggung mereka. Cerai? Cerai itu bagus sekali. Kak Chen, begitu kamu bercerai, aku akan menikah denganmu. Duh, sayangku, jangan membuat kekacauan di saat seperti ini. Aku sungguh-sungguh, aku bahkan sudah membawa buku nikah kita. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Mereka tidak menghargaimu, ikutlah denganku, aku akan melayanimu. Benar-benar tidak disangka, kamu yang hanya petugas keamanan, ternyata sangat pandai merayu. Bintang besar seperti dia pun, bisa kamu kelabui sampai bertekuk lutut. Aku semakin tidak akan membiarkan King Yan bersamamu. Bibi, aku pasti akan melindungi Nian Yan dan King Yan dengan baik. Keluarga Ye meminta Tuan Kota Yun menyegel seluruh grup kita. Apa kamu sanggup melawannya? Ling Chen, saat ini, keluarga Ye mengandalkan hubungan dengan istana naga keluarga Xie, bahkan kediaman penguasa kota pun harus tunduk padanya. Sekarang di seluruh kota Yun, sepertinya hanya Raja Xiao Yao yang bisa menandingi mereka. Dia itu hanya petugas keamanan. Kalau dia bisa mengundang Raja Xiao Yao ke sini, aku akan mengakuinya sebagai menantu, dan bahkan akan melayaninya dengan menyajikan teh setiap hari. Raja Xiao Yao. Xiao Wang. Lord Wuan, lebih baik kamu turunkan aku saja. Aku hanya akan menjadi beban bagimu. Xiao Wang. Ingat ini, jangan menyerah, jangan melepaskan. Inilah jiwa dari Istana Naga. Ayo. 6 tahun tidak bertemu. Raja Xiao Yao ternyata datang ke kota Yun. Sosok seperti Raja Xiao Yao itu, mana mungkin orang biasa seperti kita bisa menemuinya begitu saja? Lupakan yang lain dulu. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu? Sudah sampai. Ling Chen, ini di mana? Ini rumah Raja Xiao Yao. Apa? Kediaman Pangeran Xiao Yao? Bagaimana kamu tahu rumahnya ada di sini? Aku membawamu ke sini untuk memintanya turun tangan.
Ling Chen, jangan main-main. Jika kita sampai menyinggung Raja Xiaoyao, maka Future Group akan hancur total. Tidak akan. Ayo. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke kediaman ini? Gawat. Kita sudah menyinggung Raja Xiaoyao. Benar-benar tidak ada harapan lagi? Kenapa? Apa kamu sudah tidak mengenaliku lagi? Wow. Jangan bongkar identitasku. Ini istriku. Aku sedang menyelidiki kejadian tahun itu. Jika identitasku terbongkar sekarang, itu hanya akan membuat musuh waspada. Itu tidak baik untuknya. Iman dan Milanali Salatidian Salamantinali Salaman. Mengerti? Wu, kakak kelima. Ini rekan seperjuanganku, Xiao Wang. Dulu saat memimpin pasukan, aku pernah membimbingnya. Jadi begitu rupanya. Lalu Anda tinggal di kediaman Pangeran Xiaoyao? Berarti Anda pasti adalah Raja Xiaoyao. Pelayan pribadinya kan? Pelayan? Aku? Benar sekali. Dia adalah Raja Xiaoyao, pelayan yang paling dipercaya. Benar? Kakak ipar, jika ada urusan dengan Raja Xiaoyao, itu sama saja dengan mencariku, aku jamin akan menyelesaikannya dengan baik untukmu. Ling Chen, sekarang keluarga Ye dan Tuan Kota Yun bekerja sama, Raja Xiaoyao pasti tidak akan membantu kita. Lebih baik kita jangan menyulitkan kepala pelayan Wang lagi. Apa? Tua bangka Yue Qingchang itu, berani menindas kakak ipar? Lihat saja, aku akan meratakan kediaman penguasa kota. Perhatikan posisimu. Jangan selalu bicara soal kekerasan. Benar? Kalau begitu aku akan pergi menemui Raja Xiaoyao untuk membujuknya. Dia pasti akan membantu menyokong perusahaanmu dan menghabisi si tua bangka Yue Qingchang itu. Membujuk? Di tempat tidur? Maksudnya memberikan saran. Memberikan saran? Iya, memberikan saran. Jangan-jangan hubungan saudaramu dengan Raja Xiaoyao adalah hubungan semacam itu? Bukan. Ini hubungan normal. Tidak apa-apa. Tenang saja, masalah ini mudah diatasi. Kakak ipar, aku tidak punya hadiah pertemuan yang mewah. Ini adalah pedang pusaka milik Raja Xiaoyao yang tiada tara, kuberikan padamu. Kakak ipar, jika si tua bangka Yue Qingchang itu berani mengancam grup kalian lagi, tebas saja dia dengan pedang ini. Jika keluarga Ye turun tangan, tebas dia sekali lagi. Kepala pelayan Wang, ini tidak perlu. Benar, jangan sembarangan. Itu pedang milik Raja Xiaoyao. Cepat kembalikan ke tempatnya. Kakak ipar, kudengar dari kakak kelima, kamu sedang mengelola perusahaan, ya? Benar. Future Group milik Kota Yun saat ini aku yang bertanggung jawab mengelolanya. Bagaimanapun kamu adalah istri kakakku, satu perusahaan mana cukup? Begini saja, grup Bei Wang juga kuserahkan padamu untuk dikelola. Bisnis Raja Xiaoyao, semuanya dikelola oleh Xiao Wang. Begitu grup Bei Wang bekerja sama dengan kita, maka Tuan Kota Yun itu tidak akan berani macam-macam pada grup kita. Kalau begitu terima kasih, Kepala Pelayan Wang. Nanti aku pasti akan membalas budimu dengan layak. Pangeran, ada tamu datang ke rumah. Pangeran? Pangeran? Ah, itu. Dia itu Xiao Wang. Dia memang suka berpura-pura jadi pangeran. Sudah kuduga kalau kamu memang seorang pangeran, bukankah itu berarti kamu adalah Lord Wuan? Benar, benar sekali. Kakak ipar, ini adalah kontrak suntikan, dana senilai 100 miliar dolar dari grup Bei Wang. Mulai sekarang, Future Group bisa dianggap telah menjalin kerjasama dengan kediaman Pangeran Xiaoyao. Gawat, Tuan Kota Yun datang untuk menyegel grup. Aku harus segera ke sana. Bagus sekali. Orang yang mereka bawa semakin banyak saja. Siap. Pasukan pengawal kediaman pangeran, dengar perintah. Segera berkumpul. Ikut aku menuju ke Future Group. Selamat datang, Tuan Penguasa Kota. Tuan Muda Ye memberi perintah. Sudah waktunya Future Group
untuk ditutup. Tuan-tuan Kotayun, kedatangan Anda kemari, untuk urusan apa? Jangan pura-pura bodoh. Di mana wanita bernama Mu Qingyan itu? Cepat suruh dia keluar. Hari ini, grup masa depan, jika tidak diserahkan kepadaku, kalian tunggu saja sampai disita dan bangkrut. Muli, kamu dan kakakmu adalah keluarga? Apa kamu harus bertindak sekejam ini? Siapa yang sekeluarga denganmu? Memilih seorang satpam rendahan sebagai menantu. Pantas saja keluarga kalian sial. Kalian sama sekali tidak layak berada di keluargamu. Paman jahat menindas nenek, ayah tidak akan memaafkanmu. Diam, anak kecil sepertimu. Tidak pantas memanggilku paman. Hari ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Berhenti. Lian adalah keponakan kandungmu. Bagaimana bisa kamu begitu tega padanya? Mu Qingyan, akhirnya kamu berani muncul juga hari ini. Tapi, suami satpammu itu, hari ini adalah akhir baginya. Muli, sekarang adalah masyarakat yang taat hukum. Grup masa depan tidak bisa disita begitu saja semaumu. Presidenmu, daripada menikahi sosok hebat dan terhormat seperti Tuan Muda Ye, kamu malah memilih seorang satpam. Dengan tidak menghargai Tuan Muda Ye, kamu tidak akan bisa menjadi Presiden Direktur Grup Masa Depan, dan juga tidak akan bisa mengerjakan proyek kerja sama Istana Naga. Proyek Istana Naga ini sudah aku kerjakan selama 6 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk bekerja sama dengan Istana Naga. Aku tidak akan pernah memberikannya kepada keluarga Ye. Sudah terlambat. Mulai hari ini, grup masa depan akan diblokir secara total. Dan selamanya, suami satpamu yang tidak berguna itu juga akan aku habisi sekalian. Putriku, ayahmu sudah lama tiada, ibu juga tidak berdaya. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan pihak keluarga Ye? Mungkin mereka tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bu, aku dan perusahaan tidak akan apa-apa. Lagi pula, suamiku tidak akan bisa Anda sentuh sekarang. Tidak bisa disentuh. Di kota Yun ini, tidak ada orang yang tidak bisa dihabisi oleh Yue Qingchang. Mu Qingyan, kamu hanya seorang wanita, dan dia hanya satpam rendahan. Apa yang perlu kami takutkan? Hanya seorang satpam, seberapa hebat memang latar belakangnya. Dalam 10 menit, aku akan membuatnya berlutut di hadapanku, dan memanggilku, kakek. Aku sudah datang. Apa kamu berani menangkapku? Ada yang ingin memanggilku kakek? Biar kulihat siapa cucu yang tidak tahu diri itu. Dasar satpam sialan, beraninya kamu menghina tuan kota kami. Cari mati. Pengawal, tangkap orang tidak berguna ini. Tahu apa ini? Ini adalah kontrak grup Beiwang. Izin bertanya Tuan Kota. Sekarang Raja Xiao Yao sudah menyuntikkan modal ke grup masa depan. Apa Anda masih berani menyitanya? Apa? Raja Xiao Yao? Qingyan, apakah dia benar-benar berhubungan dengan Raja Xiao Yao? Bu, sebenarnya... MH. Kamu anak muda? Sebelumnya kamu menggunakan kata-kata manis untuk menipu beberapa aktris. Sekarang kamu bilang punya hubungan dengan Raja Xiao Yao? Kontrakmu ini bahkan tidak punya stempel sama sekali. Sekali lihat saja sudah tahu kalau ini palsu. Seekor anjing penjaga, meskipun memakai kulit serigala, tetap saja seekor anjing. Mungkinkah kontrak ini benar-benar palsu? Lagi pula kepala pelayan Wang bukanlah sosok asli Raja Xiao Yao. Jika kontrak ini tidak diakui, semuanya akan benar-benar berakhir. Soal asli atau palsunya kontrak ini, Raja Xiao Yao yang akan memutuskannya. Memangnya kamu layak untuk mempertanyakannya? Benar saja tidak ada stempel. Berani sekali kamu, berani-beraninya memalsukan kontrak dari Raja Xiao Yao. Memalsukan kontrak? Seluruh keluargamu akan masuk penjara. Jika kontrak ini asli, apakah kalian tidak takut dengan kemarahan Raja Xiao Yao? Raja Xiao Yao, jangan berlagak hebat. Hari ini aku akan menginjak-injak kontrak palsu ini, lalu aku akan membuat perhitungan denganmu. Apa? Kontrak dari kediaman Pangeran Xiao Yao milikku ini? Masih ada yang berani mempertanyakannya? Kepala pelayan Wang, kamu akhirnya datang juga. Kakak Wu, saya terlambat mengerahkan pasukan pengawal, hingga membuat kakak ipar terkejut. Kakak ipar, grup Beiwang sudah memberikan pemberitahuan resmi, sebentar lagi akan ada orang yang datang untuk menandatangani kontrak. Baguslah kalau sudah datang. Ada anjing tua yang terus menggonggong di sini. Usir dia keluar. Pelayan, saya pernah beruntung bertemu dengan pelayan kediaman Pangeran Xiao Yao, dan itu sama sekali bukan dia. Cih. Seorang sampah malah ingin berpura-pura menjadi orang terpandang. Apa kalian punya nasib sehebat itu? Xiao Wang, Tuan Muda Kota bahkan berani meragukanmu.
Sepertinya reputasimu sedang tidak baik. Kakak Wu, saya sudah bertahun-tahun tidak muncul. Sepertinya, sudah ada orang yang melupakan wibawa istana pangeran. Buka mata anjingmu lebar-lebar, lihat dengan jelas. Apa ini? Xiao Yao, mungkinkah kalian benar-benar orangnya kediaman Xiao Yao? Tuan Kota Yun, jika saudaraku ini menghadapimu sekarang, apakah kamu punya keberatan? Mungkinkah Anda adalah Yang Mulia Raja Xiao Yao yang legendaris itu? Kamu, jika kamu benar-benar Raja Xiao Yao, lalu kamu Ling Chen, siapa sebenarnya identitas aslimu? Yue Qingchang, aku memberikan investasi kerjasama pada perusahaan kakak iparku. Beraninya kamu datang untuk menyegelnya? Apa kamu tidak menghargaiku sama sekali? King Yan, sepertinya ibu sudah salah. Suami satpammu ini ternyata memang tidak sesederhana itu. Bahkan sosok hebat seperti Raja Xiao Yao harus mematuhi perintahnya. Bu, sebenarnya aku gawat, terjadi kesalahpahaman lagi. Tuan Wali Kota, sekarang Raja Xiao Yao datang langsung ke grup untuk bekerja sama. Silakan Anda pergi saja. Kami tidak akan mengantar. Tunggu. Raja Xiao Yao? Hanya seorang satpam sampah seperti dia, mana mungkin bisa mengundang Raja Xiao Yao? Benar sekali. Tadi Mu Qingyan bilang dia adalah kepala pelayan Wang, sekarang malah jadi Raja Xiao Yao. Kalian kalau berbohong, apa tidak menyamakan ceritanya dulu? Kalian benar-benar sangat berani, tidak hanya memalsukan kontrak kediaman Pangeran Xiao Yao, tapi juga berani berpura-pura menjadi Raja Xiao Yao. Ini benar-benar kejahatan besar. Hei, Xiao Wang, selama bertahun-tahun di kota Yun ini, nasibmu tidak terlalu bagus rupanya. Seorang wali kota kecil saja berani meragukanmu. Kakak Wu, ini adalah kelalaianku. Sepertinya karena aku sudah lama tidak muncul, sudah ada orang yang melupakan rasa hormat terhadap kediaman raja. Mu Qingyan, suami, sampah sepertimu, beraninya mencari orang untuk menyamar sebagai Raja Xiao Yao. Hari ini, aku tidak perlu turun tangan. Jika kediaman Pangeran Xiao Yao sampai tahu, dia bisa datang untuk menghabisi kalian. Ling Chen, Raja Xiao Yao tidak akan menyalahkan kita kan? Serahkan semuanya padaku. Xiao Wang, penguasa kota-kota Yun ini sudah saatnya diganti. Lelucon macam apa ini? Di kota Yun, akulah penguasa tunggal di sini. Siapa yang berani menyentuhku? Oh, benarkah? Mulai hari ini, kamu bukan lagi penguasa. Perintah raja ada di sini. Jabatanmu sebagai penguasa kota dicabut. Cuy, perintah raja, demi seorang satpam sampah, kamu datang untuk menyerahkan nyawa. Kamu benar-benar bodoh, bocah. Tunggu sampai aku memasukkanmu ke penjara dan menyiksamu setiap hari. Lalu, Liu Yur ini dan juga istrimu, lumayan juga, aku menyukainya. Hehe. Saat itu aku akan melakukannya di depan matamu sampai dia tiada. Ling Chen, bukankah kemampuan bela dirimu sangat hebat? Hah? Kenapa kamu tidak menghabisiku saja? Saat kalian dikurung di penjara nanti, lihat saja bagaimana aku memberi pelajaran pada anak ini. Hahaha. Hei, Kenapa? Kamu mau menyerah? aku menyerah padamu? Ling Chen, kamu berani memukul penguasa kota? Habislah kamu. Dialah yang akan habis. Pengawal, tangkap semua rakyat rendahan ini. Pasukan pengawal kediaman pangeran datang melapor. Tuan Kota Yun, pasukan pengawal istana sudah berkumpul. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa kami ini penyamar? Tidak. Saya tidak berani. Berani sekali bawahan melampaui batas? Benar-benar cari masalah? Saya yang sudah buta dan tidak mengenali orang hebat. Mulai sekarang, jika Anda menyuruh saya ke timur, saya tidak akan pernah berani ke barat. Oh iya, Tuan Kota Yun, bukankah tadi kamu bilang bahwa di kota Yun ini, kamulah hukumnya? Tuan, Anda pasti sedang bercanda. Sekarang adalah masyarakat yang taat hukum. Sudah seharusnya membiarkan talenta hebat seperti presidenmu untuk mengelola perusahaan. Pihak balai kota pasti akan memberikan dukungan penuh. Dukungan yang sangat besar. Ling Chen, jangan berpikir karena ada Raja Xiao Yao yang mendukungmu dari belakang, lalu kamu bisa merasa tenang. Aku beritahu kamu, jika kamu menyinggung Ye. Memangnya kamu ini siapa? Sudah berulang kali tidak sopan pada kakak kelima. Pengawal, patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Jika ingin memukul anjing, lihat dulu siapa tuannya. Siapa yang berani menyentuh orangku? Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak. Ye Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Grup masa depan tidak menyambutmu.
Mu Qingyan, kamu tidak hanya berani membatalkan pertunangan denganku dan menikah dengan satpam rendahan ini, tapi juga ingin mencampuri proyek dengan Istana Naga. Itu benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Ye Jin, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang aku inginkan? Sangat sederhana. Aku ingin kamu menyerahkan proyek kerja sama dengan Istana Naga, lalu berlutut di tanah, dan memohon ampun padaku. Setelah itu, lihatlah aku, bagaimana caraku membuat satpam rendahan ini hancur berkeping-keping. Proyekku dengan Istana Naga telah dipersiapkan selama 6 tahun. Aku tidak mungkin berhenti begitu saja. Tuan Muda Ye, ini adalah grup masa depan. Pasukan penjaga kediaman raja ada di sini. Apakah kamu masih ingin bersikap sewenang-wenang? Sewenang-wenang? Kah, kamu ingin melakukan apa? Ye Jin, Akulah hukumnya. Bahkan jika Raja Xiao Yao datang, saat bertemu ayahku, dia harus bersikap hormat sebagai sesamarkan. Kalian semua hanya orang-orang yang merasa berkuasa. Beraninya kalian berlagak di hadapanku? Lepaskan tangan kotormu itu. Kecuali jika kamu tidak menginginkannya lagi. Hehe, kamu petugas keamanan itu, kan? Beraninya kamu merebut wanitaku? Katakan, bagaimana caramu ingin kuhabisi? Tuan Muda Ye, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu pikir hukum negara naga hanya main-main? Wah, bahkan orang-orang dari kediaman Pangeran Xiao Yao mendukung petugas keamanan ini, pantas saja nyalimu besar sekali. Sayangnya, hukum tidak bisa mengaturku. Tidak kusangka, hari ini aku bisa bertemu ahli dari kediaman Pangeran Xiao Yao. Sungguh sebuah kehormatan. Jangan-jangan, kamu adalah mantan raja kriminal dari Istana Naga, yaitu Lei Batian? Dulu aku memerintahkan Istana Naga untuk melenyapkan Lei Batian, tapi ternyata ada yang melindunginya. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Ye? Raja kriminal Istana Naga, Tuan Du ada di sini. Kali ini kalian semua akan tiada. Tidak kusangka, masih ada yang mengingat orang tua ini. Tapi, hari ini kalian sudah menyinggung Tuan Muda Ye. Sebentar lagi kalian akan kuhabisi, agar kalian bisa pergi dengan tenang. Kakak ipar, biar aku yang menghadapinya dulu. Gunakan tenagamu, aku masih kuat. Kamu ternyata sudah menembus tingkat Grandmaster, dan mencapai tingkat setengah raja bela diri? Lancang, beraninya kamu menyerang pangeran. Serang. Sudah kukatakan, hari ini kalian semua akan tiada. Tidak ada yang bisa lari. Aku ahli memimpin pasukan, tapi tidak ahli dalam duel 1 lawan 1. Pergilah dalam 10 detik, maka nyawamu akan selamat. Tanganmu itu, mau kamu serahkan sendiri, atau aku yang mengambilnya? Hahaha. Lucu sekali. Satpam sialan, apa kamu tahu berapa banyak orang yang aku bawa? Selain Tuan Dusi ahli bela diri setengah tingkat raja yang ada di luar pintu, masih ada 200 pendekar hebat lainnya. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Hanya 200 semut kecil saja. Bahkan, jika ada 1.000 atau 10.000 orang pun memangnya kenapa? Waktumu sudah tidak banyak lagi loh. Ling Chen, jangan gegabah dulu. Bahkan para ahli dari kediaman raja pun tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka benar-benar akan menghabisimu. Kamu pergi dulu, aku akan menahan mereka. Ibu jangan takut, ayah akan mengusir penjahat-penjahat besar ini. Kakak ipar tenang saja. Selama ada kakakku di sini, kelompok ini hanyalah sekumpulan sampah yang tidak berguna. Ajal sudah di depan mata, tapi kamu masih belum menyadarinya. Sekarang juga aku akan membuatmu tiada. Ling Chen, jangan memaksakan diri. Semua ini dimulai dariku, jadi biarkan aku yang mengakhiri semuanya. Mau pergi? Sudah terlambat. Ada 200 petarung ahli di luar. Kamu jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tenang saja. Aku akan melindungimu dan Nian-Nian, juga perusahaanmu. Jangan lupa, aku adalah petugas keamanan di sini. Sudahlah, aku akan keluar untuk membereskan lalat-lalat itu, agar tidak mengganggu pembukaan perusahaanmu. Karena kamu mencari masalah, maka akan aku turuti. Bawa dia keluar, patahkan setiap tulang di tubuhnya. Kamu gila? Mereka benar-benar akan menghabisimu. Kamu tidak boleh pergi. Tenanglah. Ye Jin, aku mohon padamu, baik itu pertunangan maupun future group, aku akan menyetujui semuanya. Aku mohon, tolong jangan sakiti Ling Chen. Tenang saja, aku akan membiarkannya tetap bernapas, agar kamu bisa melihat sendiri. Bagaimana kamu akan menjadi milikku? Hahaha. Mu Qingyan, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Nasib suamimu yang tidak berguna itu.
Ada lagi? Bocah, sebenarnya siapa kamu ini? Kenapa kamu terluka? Kenapa sekujur tubuhmu penuh luka? Ini luka orang lain. Suamimu ini adalah satpam andalan. Di luar ada lebih dari 200 master. Mana mungkin sebanyak itu? Hanya sekelompok berandalan kecil. Begitu ditakuti langsung lari. Sepertinya, Muli tidak berbohong. Satpam busuk sepertimu, ternyata punya kemampuan juga. Tapi sampai di sini saja, Tuan Du. Habisi dia. Bocah, aku tahu kamu punya sedikit kemampuan, tapi di bawah tingkat Raja Bela Diri, semuanya hanyalah sampah. Dia adalah sang legenda, Master Raja Bela Diri. Bahkan Raja Xiao Yao tidak bisa mengalahkannya. Kamu bukan tandingannya. Istriku, tenang saja. Mereka itu cuma menggetak. Apa itu Raja Bela Diri atau Master? Itu semua cuma omong kosong. Kurang ajar, beraninya menghina aku akan mematahkan kakimu lebih dulu. Ya. Bagaimana mungkin aku kalah? Nak, ilmu bela diri, apa yang kamu gunakan sampai bisa menembus tubuh Raja Bela Diri milikku? Tuan Du adalah calon Raja Bela Diri. Bagaimana mungkin dia kalah dari satpam sampah sepertimu? Bahkan kepala pelayan Wang pun tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana kamu melakukannya? Mama, sudah kubilang papa pasti akan melindungi kita dengan baik. Istriku, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Bukankah sudah kukatakan, tugas satpam adalah menjaga keselamatanmu seumur hidup. Bocah tengik, jika kamu berani menyentuhku sedikit saja, besok keluargamu akan mengalami kekacauan total. Ling Chen, sudahlah, biarkan dia pergi. Keluarga Ye bukanlah pihak yang bisa kita lawan. Baiklah, aku akan menghargai keputusan istriku. Tapi, sepatuku ini tidak sengaja terkena noda. Bagaimana kalau kamu bantu membersihkannya? Kamu satpam bau kencur? Memangnya kamu siapa? Hanya rakyat jelata rendahan? Beraninya menyuruhku membersihkan sepatu? Ling Chen, kamu sudah keterlaluan. Di belakang keluarga Ye ada Istana Naga dan keluarga Xie yang mendukungnya. Lagi pula, ini baru permulaan. Aku katakan sekali lagi. Sepatu ini, bersihkan sampai bersih. Penghinaan hari ini, suatu hari nanti akan kubalas 100 kali lipat. Ling Chen, kamu bilang kamu begitu hebat, tapi kenapa harus bekerja sebagai satpam? Hei, pemikiranmu terlalu sempit. Aku menjadi satpam di usia 20 tahun. Itu artinya aku menghemat 40 tahun jalan berliku. Aku tidak sedang bercanda. Saat ini di keluarga Ye ada dua kekuatan besar, yaitu Istana Naga dan keluarga Xie. Kamu tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Istana Naga? Bukankah belakangan ini kamu ada kerja sama proyek dengan mereka? Karena keadaannya sudah seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini aku mendekati Istana Naga, semuanya demi Nian Nian. 6 tahun yang lalu, kakek memberitahuku bahwa ayah kandung Nian Nian ada hubungannya dengan Istana Naga. Lalu setelah kakek koma dan lumpuh, petunjuk yang kumiliki pun terputus. Jadi kamu mendekati Istana Naga untuk mencari ayah kandung Nian Nian, kan? Benar. Maafkan aku ya Ling Chen. 6 tahun lalu, Istana Naga, Kota Yun. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Mungkinkah Mu Qingyan adalah, sepertinya, aku harus mencari cara agar Tuan Besarmu bisa sadar kembali, baru bisa mendapatkan kebenarannya. Besok malam Tuan Besar merayakan ulang tahun. Maukah kamu menemaniku dan Nian Nian untuk hadir? Tidak masalah. Ini pertama kalinya aku bertamu. Jadi aku harus menyiapkan sebuah kado ulang tahun. Tidak perlu. Hadiah apapun yang kamu siapkan, mereka pasti akan meremehkannya. Biar aku saja yang ngurus. Aku pergi dulu. Besok, siapkan 3 kado ulang tahun untukku, terutama 1 obat ajaib yang bisa menyembuhkan kelumpuhan. Aku akan pergi merayakan ulang tahun Tuan Besarmu. Siap laksanakan perintah, Panglima. Lihatlah kalian, Mu Qingyan dan suaminya yang seorang petugas keamanan sudah datang. Katanya kemarin dia bahkan menghajar tuan muda keluarga Ye. Apa? Tuan besar keluargamu sekarang lumpuh di tempat tidur, dan sekarang menyinggung keluarga Ye, keluargamu akan hancur. Nenek, selamat ulang tahun kakek. Ini suamiku, Ling Chen. Nyonya besar, semoga kakek selalu sehat dan panjang umur. Qingyan, urusan pernikahan adalah keputusan orang tua dan sesuai dengan aturan keluarga. Jangan membuat kekacauan. Benar sekali, Nenek. Tamu yang datang ke pesta ulang tahun kakek, semuanya adalah orang-orang terpandang. Dia hanya seorang petugas keamanan rendahan, mana pantas masuk ke keluarga-keluargamu kami, pengawal. Bawa petugas keamanan sialan ini, dan usir dia keluar. Kamu diam saja. Aku sudah mulai mengerti.
di mata kalian hanyalah tentang uang, harta, dan kekuasaan. Lalu izinkan saya bertanya, bagaimana kalian tahu saya ini naga, atau hanya seekor cacing? Benar-benar tidak tahu diri. Seorang petugas keamanan kecil bisa menjadi naga sungguhan? Jika memang begitu, di hari ulang tahun kakek, kamu pasti membawa hadiah yang sangat mewah, kan? Bagaimana kalau tunjukkan hadiahnya agar kami semua bisa melihatnya? Baiklah kalau begitu, mari kita lihat hadiahnya sekarang. Kamu hanyalah seorang satpam rendahan. Beraninya kamu membicarakan soal hadiah? Hah? Pasti isinya cuma buah-buahan busuk atau pakaian bekas. Mohon maaf, kami di keluargamu tidak menerima barang rongsokan. Siapa bilang Ling Chen tidak menyiapkan hadiah ulang tahun? Nenek, kakek menyukai lukisan dan kaligrafi. Ini adalah lukisan pemandangan karya Master Liu Daqian dan ini juga hadiah dari Ling Chen untuk kakek. Hanya sebuah lukisan pemandangan murah? Siapa yang tahu ini asli atau palsu? Melihat watak satpam ini yang rendah, jangan-jangan ini dibeli di pinggir jalan? Oh ya? Berani sekali kamu menghina hadiah pemberian istriku. Lalu mana hadiah ulang tahun dari kalian? Karena kamu satpam rendahan ingin melihatnya, baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Katak giok kualitas terbaik, nilainya 10 juta dolar. Kontrak proyek keluarga Y, bernilai 1 miliar dolar. 1 miliar dolar? Ibu, dengan adanya kontrak 1 miliar dolar ini, maka krisis ekonomi keluargamu kita akan segera teratasi. Dan ini hadiah ketiga, sebatang ginseng pegunungan salju berusia 100 tahun. Ini adalah produk khas dari Istana Naga Perbatasan Utara, banyak bangsawan dan pejabat yang tidak bisa mendapatkannya meski sudah memohon. Mengonsumsi ini, bukan hanya bisa membuat panjang umur, tapi juga merupakan simbol kekuasaan. Nyonya besar, kakek sudah lama terbaring lumpuh di tempat tidur, aku sengaja mengambil ginseng 100 tahun ini, demi menyembuhkan penyakit kakek. Cucuku sayang, kamu sangat perhatian. Nenek sangat bangga padamu. Satpam sialan. Inilah kemampuanku. Apa kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang serupa? Semuanya cuma barang rongsokan. Tidak ada satupun yang layak dilirik. Masih berani memamerkannya? Kurang ajar? Apa kamu tahu semua barang ini nilainya berapa? Ling Chen, sebaiknya kita pergi saja. Maafkan aku, seharusnya aku tidak membawamu ke sini, hingga membuatmu dipandang rendah seperti ini. Istriku, tenang saja, aku sudah bersiap. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Tidak perlu. Pengawal, seret dia keluar. Jangan biarkan dia membawa sial. Di pesta ulang tahun ini. Nyonya besar, jangan terburu-buru. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun yang tak ternilai harganya untuk kakek. Ibu, aku rasa Ling Chen ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Mari kita lihat seperti apa hadiahnya itu. Hadiah ulang tahun tiba. Atas perintah Tuan Ling, kami mempersembahkan pil panjang umur 9 putaran, giok hetian berbentuk naga kualitas terbaik, serta perintah suci tertinggi yang dapat mengatur kekayaan tak terbatas. Omong kosong. Kekayaan tak terbatas? Kenapa kamu tidak sekalian bilang bahwa kamu adalah Lord Wuan dari Daxia? Kamu sudah tahu soal itu. Sepertinya kecerdasanmu mulai meningkat. Ling Chen, berhentilah membuat masalah. Aku pikir apa yang dibawa, hanya sebutir pil rongsokan. Tapi berani menyebutnya sebagai harta tak ternilai? Apa kamu menganggap kami semua bodoh? Bu Qingyan, suamimu ini benar-benar luar biasa. Di hari ulang tahun besar, malah memberi pil, hadiah yang diberikan ini sungguh membawa keberuntungan. Pil, menurutku, satpam sepertimu ini yang akan tamat. Pelayan, seret dia keluar, dan beri dia pelajaran yang setimpal. Nenek, jangan. Istriku jangan takut. Hadiah ulang tahun pertama hari ini, bernama panjang umur, yaitu pil panjang umur 9 putaran. Setelah meminumnya, tidak hanya bisa menyembuhkan kelumpuhan kakek, tetapi juga bisa memperpanjang usia. Izinkan saya bertanya pada kalian semua, bukankah ini hadiah ulang tahun yang merupakan harta tak ternilai? Apa, pil panjang umur 9 putaran? Hahaha, dasar pengemis bau, kamu sudah gila ya? Pil panjang umur? Mu Qingyan, cepat bawa dia ke rumah sakit, dan bersihkan otaknya. Ibu, penjaga keamanan bau ini, sombong sekali di tempat seperti ini, apa dia pikir semua orang mudah ditipu seperti Mu Qingyan? Menurutku, orang ini, sepertinya ingin mengandalkan sebuah pil murahan untuk menumpang makan dan minum. Lagi pula, pesta semewah ini, seumur hidupnya pun dia belum pernah melihatnya. Nenek, aku percaya Ling Chen, dia tidak akan berbohong. Pil panjang umur ini meskipun tidak bisa memperpanjang usia, tapi memiliki khasiat kesehatan. Kamu beraninya masih membela penjaga keamanan penipu ini. Kamu benar-benar ingin membuatku celaka. Ayah. Kakek. 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 Cepat panggil ambulans. Mu Qingyan, ini semua salah suamimu yang tidak berguna itu. Dia membawa kesialan bagi kakek. Jika sampai kakek mengalami hal buruk, dia harus ikut tiada bersama kakek. Jantung tuan besar melemah, tidak akan sempat menunggu ambulans. Cepat, berikan pil panjang umur ini padanya. Berikan padaku. Apa kamu sedang bercanda? Pil murahan ini, dibeli dari pedagang kaki lima,
Apa kamu ingin mencelakai kakek? Berikan padaku. Aku sedang menyelamatkannya. Tidak boleh. Sebagai bagian dari keluargamu, aku tidak akan pernah membiarkan kamu memberi kakek obat yang tidak jelas asal-usulnya ini. Siapa yang tahu apa niat busukmu? Bibi kedua, atas dasar apa kamu bicara begitu tentang Ling Chen? Dalam situasi hidup dan mati ini, Ling Chen tidak mungkin bercanda soal hal seperti ini. Jingyan, jika kamu bersikeras ingin memberi kakek obat dari satpam busuk ini, boleh-boleh saja. Tapi jika kakek tidak tertolong, maka kamu harus menanggung seluruh tanggung jawabnya. Apa sebenarnya maksudmu? Jika kakek tidak tertolong, kamu harus menyerahkan posisi Presiden Future Group kepada Muli, dan juga serahkan posisi kepala keluarga itu. Benar, harus ada 2 syarat ini, baru satpam busuk ini boleh memberikan obat kepada kakek. Itu tidak mungkin. Kalian benar-benar memanfaatkan situasi sulit ini. Baik, aku setuju. Qingyan, mereka hanya menginginkan hak kendali atas keluargamu. Kamu jangan sampai terjebak tipu daya mereka. Bu, aku percaya pada Ling Chen, dia pasti bisa menyelamatkan kakek. Sudah kuduga, obat ini tidak akan berhasil. Dia hanya seorang petugas keamanan rendahan, mana mungkin punya kemampuan sehebat itu? Mu Qingyan, kamu sudah berjanji, posisi direktur utama grup masa depan, besok harus diberikan kepadaku. Meskipun kakek belum membaik setelah minum obat, tapi kondisinya tidak memburuk kan? Tunggu sampai dokter datang baru kita ambil keputusan. Jangan banyak bicara. Aku beritahu kamu, jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada kakek, aku jamin akan membuat kalian berdua, pasangan tak tahu malu, pergi dari keluargamu, dan menjadi pengemis. Jaga ucapanmu. Sayang, aku tidak sedang membual, pil panjang umur ini, pasti akan manjur. Dasar petugas keamanan sialan, beraninya kamu memukulku. Ah, kemari, semuanya. Ini tidak mungkin. Pak Tua, kamu benar-benar sudah sadar? Kakek, kakimu sudah bisa berdiri, rambutmu juga menghitam, kamu terlihat lebih muda 10 tahun. Sepertinya apa yang dibawa Ling Chen benar-benar pil panjang umur. Aduh, menantu satpamku ini. Jangan-jangan adalah seorang tabib sakti? Ternyata di dunia ini ada obat ajaib seperti ini. Itu pasti karena suplemen yang aku belikan untuk kakek sebelumnya mulai menunjukkan khasiatnya. Ah, benar sekali. Itu pasti karena obat ajaib yang diberikan Muli sebelumnya. Kalau tidak, mana mungkin bisa dibandingkan dengan pil rongsokan itu? Ya, benar sekali. Kalian benar-benar membual terang-terangan. Tadi itu jelas-jelas khasiat dari pil panjang umur milik Ling Chen. Sekarang kalian malah mengaku-ngaku. Padahal tadi kalian melarangnya minum obat. Kalian benar-benar tak tahu malu. Kalian orang-orang keluarga cabang kedua dasar pengkhianat. Jika tadi aku tidak meminum pil panjang umur itu, aku mungkin sudah tiada. Mulai sekarang keluargamu harus patuh padamu Qingyan. Cepat kalian semua pergi dari sini. Kakek, jangan bicara terlalu sombong. Krisis ekonomi keluargamu masih belum terselesaikan. Benar, saat keluargamu dan Future Group hancur nanti, lalu kalian datang memohon pada kami. Jangan harap kami peduli. Ayo pergi. Keluargamu butuh uang, aku bisa membantu Ling Chen membayarnya. Nona Xia, saya sudah lama mendengar nama besar keluarga Xia dari ibu kota. Anda adalah teman cucu menantu saya. Benar sekali. Tuanmu, selamat ulang tahun. Kali ini saya bisa membantu keluargamu untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Tapi, saya punya satu syarat. Nona Xia, silakan katakan saja. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Keluargamu kalian, bukankah kalian merendahkan menantu bernama Ling Chen ini? Bagaimana kalau batalkan saja pertunangannya, dan biarkan aku yang menikah dengannya? Astaga, Ratu Ibu Kota Xia Wanqing ternyata bersaing dengan nona besar keluargamu untuk memperebutkan seorang satpam sebagai suami. Masalahnya, Xia Wanqing bahkan mengejarnya sampai ke rumah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Nona Xia, Anda tidak sedang bercanda dengan saya, kan? Ling Chen adalah cucu menantu saya. Bagus sekali. Ternyata kamu menarik banyak wanita, sampai wanita penggoda ini mengejarmu sampai ke rumah. Aku difitnah. Nona Xia, terima kasih atas niat baikmu, tapi suamiku akan aku urus sendiri, jadi Anda tidak perlu repot-repot. Benar begitu, sayang? Benar. Aku istri butuh uang. Aku akan memberikannya padanya. Tepat sekali. Menantuku ini kemampuannya sangat luar biasa. Dia pasti akan membantu keluargamu melewati masa sulit ini. Kak Chen, sekarang keluarga Ye dan keluarga Xie bekerja sama. Keluargamu di kota Yun sama sekali tidak bisa meminjam dana apapun. Bagaimana kalau kamu patuh saja padanya? Uangnya bisa kamu pakai sesukamu. Tidak. Istri, aku baru saja memberikan kakek. Lencana pola naga ini, kamu bawa ini.
ke cabang bank Istana Naga yang ada di kota Yun. Kamu bisa menarik uang sebanyak yang kamu mau. Jangan membual. Aku ingin menarik $1 miliar. Apa tabunganmu sebanyak itu? Aku percaya, Ling Chen terlihat seperti pria yang sangat berkemampuan. Nah, ini yang namanya punya pandangan tajam. Kamu harus belajar darinya. Ibu, kenapa ibu ikut-ikutan mengacau? Aduh Qingyan, aku percaya, ucapan Ling Chen. Bagaimana jika itu benar? Ibu akan pergi bersamamu? Jika itu benar, keluargamu bisa terselamatkan. Xiao Chen, kamu sudah menyembuhkan penyakitku. Aku sangat berterima kasih. Tapi, sepertinya kamu tidak bisa menikah dengan Qingyan. Tuan Besar, kenapa bisa begitu? Sebenarnya hal ini juga demi kebaikan kalian berdua. Tahukah kamu, Nian siapa sebenarnya ayah kandung Nian? Ku dengar dari Qingyan, dia sepertinya berasal dari Istana Naga. Benar sekali. Sebenarnya, ayah kandung Nian bukan hanya berasal dari Istana Naga, tetapi dia adalah sosok legendaris, penguasa tertinggi Istana Naga, yaitu Lord Wuan. Apa katamu? Tuan Muda Ye, aku menyuruhmu pergi. Bangun! Xie? Jenderal Xie. Anda tahu saya mengerahkan Istana Naga, serta Raja Pembunuh dan Tuan Du. Tahukah Anda seberapa besar risiko yang saya ambil? Jenderal Xie, saya juga tidak menyangka bahwa petugas keamanan kecil bernama Ling Chen itu ternyata bisa mengalahkan Tuan Du. Petugas keamanan? Bodoh. Mana mungkin seorang petugas keamanan biasa bisa mengalahkan petarung tingkat setengah raja? Benar, Tuan. Besok adalah saat bagi saya, keluarga Xie, untuk memegang kendali Istana Naga dan menjadi momen krusial untuk menguasai segalanya. Tidak peduli dari mana asal-usul Ling Chen ini, dia tidak boleh menghalangi jalan saya, keluarga Xie. Mengerti, Jenderal Xie. Saya baru saja mendapatkan informasi dari mata-mata keluargamu tentang sebuah rahasia besar. Putri yang dilahirkanmu Qingyan dulu, sangat mungkin adalah anak dari Lord Wuan. Terlebih lagi, di tangannya, sangat mungkin terdapat jimat naga dari klan naga. Apa itu benar? Jenderal Xie, itu benar sekali. 6 tahun lalu, Mu Qingyan, wanita itu, memang hamil di luar nikah. Selain itu, dia juga meninggalkan sebuah jimat naga. Saya pernah melihatnya sekali dengan mata kepala sendiri. Ternyata meskipun Lord Wuan sudah tiada, dia meninggalkan seorang anak haram. Pantas saja Mu Qingyan berusaha dengan segala cara untuk mendekati Istana Naga. Benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Setelah aku mendapatkan jimat naga itu, bukan hanya Istana Naga, bahkan negara naga pun akan berada di bawah kendaliku. Bu, apa ibu benar-benar percaya dengan perkataan Ling Chen? Dia hanyalah seorang satpam kecil di grup perusahaan kita. Dari mana dia punya tabungan sebanyak itu? Qingyan, menurutku Ling Chen memang terlihat luar biasa. Kalau tidak, mana mungkin artis wanita itu datang dan mengejarnya? Dia pasti punya kemampuan yang hebat. Bu, apakah ibu sungguh percaya bahwa rencana aneh ini bisa mencairkan dana ratusan juta dolar di Bank Istana Naga? Berhasil atau tidak, bukankah kita akan tahu setelah mencobanya? Ayo. Halo Nyonya berdua, tolong tunjukkan kartu anggota Istana Naga Anda. Istana Naga kami hanya melayani anggota Istana Naga. Bu, sudah kubilang ini tidak nyata kan? Halo, meskipun kami bukan anggota, tapi kami punya rencana ini sebagai bukti. Silakan Anda periksa. Mohon tunggu sebentar. Siapa yang ingin menemuiku? Hari ini, orang suci Istana Naga akan datang untuk melakukan inspeksi, jangan buang-buang waktuku. Supervisor Huang, kami datang untuk mewakili menantu saya mengambil uang. Ini lencana. Sebagai bukti transaksinya. Ini adalah lencana suci Istana Naga. Sudah kubilangkan, menantuku ini benar-benar bukan orang biasa. Apa yang dikatakan Tuan Muda Ye ternyata benar. Ternyata ada petugas keamanan yang berani memalsukan perintah suci Istana Naga, bahkan berani beraksi menipu di hadapanku. Mu Qingyan.
Aku sudah tahu dari awal bahwa kamu akan pergi kemana-mana untuk meminjam uang ke bank. Tak kusangka, kamu benar-benar mempercayai petugas keamanan sampah itu? Menantuku tidak mungkin menipu. Supervisor Huang, coba kamu lihat baik-baik lagi. Ini tidak mungkin palsu. Choi, kalian benar-benar berpikir bahwa petugas keamanan sampah itu adalah sosok yang hebat? Di hadapan Istana Naga, dia hanya terlihat konyol seperti semut. Tidak mungkin. Kalian pasti salah lihat. Kalian benar-benar tidak tahu diri dan tak punya rasa takut. Apa kalian tahu betapa berharganya perintah suci Istana Naga itu? Lagi pula, begitu memasuki bank Istana Naga, itu akan memicu fenomena luar biasa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan rongsokan besi ini? Kota Yun ternyata memiliki dekrit suci Aula Naga yang muncul. Lord Wuan yang telah menghilang selama 6 tahun, apakah akhirnya akan kembali? Cepat, ikut aku masuk. Baik. Fenomena pola naga. Mungkinkah lencana ini? Supervisor Huang, ini pasti ulah mereka? Hanya trik palsu? Beraninya memalsukan dekrit suci Aula Naga? Memangnya petugas keamanan rendahan itu pantas? Jangan berani memfitnah Ling Chen. Semua ini menunjukkan bahwa apa yang kukatakan itu benar. Diam. Berani memalsukan dekrit suci Aula Naga? Kali ini bukan hanya petugas keamanan itu yang akan tamat, bahkan kalian juga akan dihukum dengan kejam dan dijebloskan ke neraka Nether. Aku hampir saja tertipu oleh kalian. Dekrit suci Aula Naga ini adalah kunci untuk membuka perbendaharaan Aula Naga, dan menguasai kekayaan bernilai miliaran dolar. Mana mungkin seorang petugas keamanan kecil bisa memilikinya? Potongan logam rongsokan ini sudah jelas terlihat seperti barang murahan yang tidak laku, seharusnya dibuang saja ke tempat sampah. Siapa yang membuang ini? Yang Mulia, gadis suci. Huang Tao, apa kamu ingin memberontak? Yang Mulia Santa, saya tidak sengaja menabrak Anda. Ini semua karena wanita ini, dia memalsukan perintah suci Istana Naga. Diam. Perintah suci ini diberikan langsung oleh Lord Wuan. Tidak boleh dipertanyakan. Rencana ini, dari mana kalian mendapatkannya? Suamiku yang memberikannya padaku. Dia bilang dengan rencana ini, bisa mengerahkan dana dari Bank Istana Naga, dan bisa membantu keluargamu melewati krisis ekonomi. Suamimu, berapa banyak dana yang ingin kamu ambil? Dana miliaran dolar dari Bank Istana Naga, bisa kamu gunakan sesuka hati. Wewenang lencana ini begitu besar. Putriku, aku sudah tahu, menantuku ini menyembunyikan kemampuannya. Kamu harus menjaganya baik-baik. Tunggu sebentar. Yang Mulia Santa, Anda mungkin belum mengetahui hal ini. Suaminya hanyalah seorang petugas keamanan rendahan, sama sekali tidak mungkin memiliki perintah suci Istana Naga yang asli. Lencana ini pasti palsu. Perintah suci Istana Naga adalah kunci untuk mengelola gudang harta Istana Naga. Jika bisa membuka gudang harta di bank, maka itu tentu saja asli. Mu Qingyan, aku sarankan kepadamu sekarang, masih ada waktu untuk berterus terang. Jika kamu masih mempercayai Ling Chen, si petugas keamanan rendahan itu, dia akan mencelakaimu, dan juga mencelakai keluargamu. Aku percaya Ling Chen tidak akan membohongiku. Ya ampun. Keluarga kita sepertinya mendapatkan menantu yang sangat kaya raya. Gudang harta karunnya benar-benar terbuka. Rencana itu asli? Bagaimana mungkin ini terjadi? Huang Tao, apalagi yang ingin kamu katakan? Begitu titah suci keluar, itu sama seperti kehadiran Lord Wuan sendiri. Kamu secara terang-terangan menghina titah suci. Apakah kamu berniat membangkang? Saya tidak berani. Hamba mengakui kesalahan ini. Nonamu, ya, saya yang bersalah. Saya pantas dihukum berat. Saya sungguh buta karena tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Aku bisa memaafkanmu karena telah merendahkan orang lain, tapi aku tidak akan membiarkanmu memfitnah suamiku. Boleh saya bertanya, Nonamu? Apakah suami Anda benar-benar hanya seorang petugas keamanan? Benar sekali. Dia adalah seorang veteran militer yang selama ini bekerja sebagai petugas keamanan di perusahaanku. Lalu titah suci ini, dari mana asalnya? Aku juga kurang tahu. Seharusnya,
Ini ada hubungannya dengan rekan seperjuangannya di kediaman Pangeran Xiaoyao yang bekerja sebagai kepala pelayan. Kediaman Pangeran Xiaoyao. Aku adalah orang dari Jenderal Xie. Melanggar perintah suci, siapapun tidak akan bisa melindungimu. Tangkap dia. Xiao Qinghan, berani sekali kamu. Beraninya kamu menyentuh orangku? Xie Xuan, perintah suci ada di sini. Jangan harap kamu bisa bersikap kurang ajar. Lord Wan sudah lama tiada, rencana milikmu ini tentu saja sudah tidak berguna lagi. Kurang ajar. Kamu berani menentang perintah suci. Sebagai orang suci dari Istana Naga, hari ini aku harus menghabisi pengkhianat sepertimu. Raja bela diri Dongying, Xie Xuan, ternyata kamu berani bekerja sama dengan pihak luar dari Raja Wu. Apa kamu tidak takut dengan pengadilan Istana Naga? Pengadilan? Istana Naga? Sekarang sudah ada di tangan keluarga Xie milikku, dengan apa kamu akan mengadiliku? Presidenmu, bukankah kamu selalu ingin berhubungan dengan Istana Naga? Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu, bawa pergi. Tuan Besar, ayah kandung Nian Nian, apakah dia meninggalkan suatu kenangan? Benar, dia meninggalkan sebuah jimat suci yang melambangkan identitas Lord Wuan. Qingyan selalu memakainya di tubuhnya. Ling Chen, kamu adalah anak yang baik, sayang sekali. Ternyata, dia adalah. Bagaimana bisa seperti ini? 6 tahun yang lalu, kakek memberitahuku ayah kandung Nian Nian ada hubungannya dengan Istana Naga. 6 tahun yang lalu, ayahnya pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi. Papa, kenapa Papa menangis? Nian Nian, Papa minta maaf padamu. Ayo, Papa akan membawamu mencari Mama. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Gadis suci. Nenek? Lord Wuan, kamu masih hidup? Cepat katakan padaku, kemana Qingyan pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Lord Wuan, Xie Xuan bersekongkol dengan Raja Bela Diri Dongying. Tadi mereka melukai kami, dan dia membawa pergi Mu Qingyan. Saya telah gagal dalam tugas. Xie Xuan, ternyata dia pelakunya. Sayang, kamu tidak apa-apa? 10 menit lagi, datanglah ke gudang Beixing nomor 1. Jika tidak, bersiaplah untuk kehilangan Mu Qingyan selamanya. Ye Jin. Papa, apakah Mama dibawa pergi oleh orang jahat? Tidak apa-apa. Papa akan membawamu untuk menjemput Mama pulang. Saat pertempuran gerbang Tianmen dulu, dalang dari tragedi itu telah muncul. Segera panggil kembali mantan anggota Istana Naga. Mari kita rebut kembali kejayaan kita. Baik. Qingyan, tunggu aku. Xie Xuan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wajah yang sangat cantik. Pantas saja orang itu sampai jatuh hati, dan memiliki anak denganmu. Apa maksudmu? Kamu kenal dengan ayah kandung Nian Nian? Tentu saja kenal. 6 tahun lalu dia sudah tiada, bahkan jasadnya pun tak tersisa. Kalian yang telah menghabisinya. Benar sekali. Dia menghalangi jalan keluarga Xie kami untuk menjadi penguasa Istana Naga, jadi dia harus tiada. Hanya saja, dia ternyata malah memiliki anak denganmu. Bahkan dia sampai memberikan segel naga kepadamu. Segel naga? Mu Qingyan, serahkan segel naga. Maka Jenderal Xie bisa mengampunimu. Jika begitu, cepat lakukan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan segel naga kepada kalian semua yang bekerja sama dengan musuh luar dan berambisi untuk merebut kekuasaan. Kamu tidak takut tiada, tapi bagaimana dengan anakmu? Beraninya kalian. Setelah sampai di titik ini, apalagi yang tidak berani aku lakukan? Kamu, apa masih punya pilihan lain? Benar-benar segel naga. Dengan memegang segel naga, nantinya seluruh negara naga harus tunduk padaku. Habisi dia. Setelah semuanya selesai, jangan lupa bahwa keluarga Xie dan pihak Jepang kami telah menandatangani perjanjian yang tidak adil, termasuk penyerahan wilayah dan ganti rugi. Tentu saja, lebih baik memberikannya pada pihak luar, daripada membiarkannya dicuri oleh orang dalam. Cui, kalian para pengkhianat bangsa, kalian cepat atau lambat akan menerima balasannya. Mu Qingyan, apa kamu benar-benar berharap petugas keamanan rendahan Ling Chen itu bisa datang menyelamatkanmu? Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Kami sudah memasang jebakan yang sangat ketat di sini. Bahkan Raja Perang yang asli sekalipun tidak akan bisa keluar dari sini dalam keadaan bernyawa. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Tuan Sato, ku dengar, Anda sangat suka mengoleksi kulit wanita dari negeri kami.
Bagaimana kalau wanita ini diberikan kepada Anda hari ini? Sungguh kupu-kupu yang cantik. Nonamu, tenang saja, kamu akan segera menjadi sebuah karya seni. Setelah kami menangkap petugas keamanan itu, kami akan menghabisinya secara perlahan dan membiarkannya menemanimu. Tuan Sato, target sudah muncul. Tangkap dia hidup-hidup. Aku akan membuatnya tahu apa yang dimaksud dengan keputusasaan yang sesungguhnya. Lihat bekas luka penghinaan ini. 6 tahun yang lalu, ini ditinggalkan oleh kalian negara naga Lord Wuan. Dia sekarang sudah tiada, dan negara naga juga akan segera hancur. Sedangkan untuk para wanita negara naga, pada akhirnya, hanya akan menjadi mainan bagi orang-orang Jepang kami. Singkatnya, kalian hanyalah sekelompok pengecut yang hanya berani pada yang lemah. Sepertinya ada yang tidak beres. Semua saudara di luar sudah hilang kontak. Dia mungkin sudah masuk ke dalam gudang. Ada berapa banyak orang? Sepertinya hanya dia sendiri yang datang. Mungkinkah benar-benar petugas keamanan itu yang menyerang ke sini? Awasi dia. Kemana perginya semua orang? Laporkan situasinya padaku. Berhenti berteriak. Mereka semua sudah tiada. Ling, Tak disangka, Satpam Bau itu benar-benar berani datang untuk menyerahkan nyawanya. Mu Qingyan, kamu lihat saja bagaimana Sato Nobunaga akan menghabisi dan membuat perhitungan dengannya. Siapa sebenarnya kamu? Sudah kukatakan, siapapun yang menyinggung negaraku, pasti akan aku hukum kemanapun mereka lari. Kamu, seorang orang Jepang, berani menculik warga negaraku, apa kamu sudah bosan hidup? Kamu pasti suami satpam dari nonamu itu kan? Kamu pikir kamu itu Lord Wuan? Hanya karena sudah membereskan beberapa anak buah di luar, kamu pikir kamu tak terkalahkan? Kalian berdua maju, habisi dia untukku. Di mana istriku? Kamu terlambat, gadis itu. Sudah aku buat sangat menderita, tato kupu-kupu di punggungnya. Sangat indah. Kupu-kupu? Sekarang, aku akan mengirimmu untuk menyusulnya. Aku akan membuat kalian Jepang ikut tiada bersama istriku. Di mana dia? Jangan bermain trik. Siapa sebenarnya kamu? Orang yang akan menghabisimu. Sekarang giliranmu. Semuanya sudah tiada. Petugas keamanan sialan ini. Dia itu iblis, ya? Nak, aku akui kamu memang kuat, tapi di bawah level Raja Bela Diri, semuanya hanyalah semut. Lord Wuan dari Huaxia sudah tiada. Tidak ada lagi yang bisa menandingiku. Sudah selesai bicaranya. Kalau begitu, bersiaplah untuk kuhabisi. Biar ku beritahu kamu, pedangku ini pernah menebas ratusan, bahkan ribuan kepala prajurit negara naga baru saja. Aku menggunakan pedang ini untuk melukai istri kamu secara perlahan dan kejam. Berikutnya, yang akan merasakannya adalah kamu. Rasakan ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Kamu pantas menerima hukuman ini. Tunggu, jangan habisi aku. Tolong jangan habisi aku. Istrimu belum tiada. Aku hanya memberimu satu kali kesempatan. Katakan, di mana dia? Istrimu ada di gudang belakang. Tadi aku tidak menyentuhnya. Aku hanya membohongimu. Halo, Jenderal Xie.
Cepat datang dan selamatkan aku, bahkan satu Nobunaga pun tidak bisa mengalahkan satpam sialan itu. Sampah. Tenang saja, keluargamu ada di tanganku, dia tidak akan berani menyentuhmu. Ling Chen, jangan mendekat. Satpam sialan, bahkan jika aku sekarang di dalam mobil menodai wanitamu, kamu hanya bisa menonton saja. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan habisi aku, jangan habisi aku. Putrimu ada di Jenderal Xie. Beraninya kamu menyentuh keluargaku. Inilah akibatnya. Kamu tidak apa-apa. Kita hanyalah suami istri kontrak. Mengapa kamu bersusah payah menyelamatkanku? Sebenarnya Nian Nian. Dia adalah anakku. Xie Xuan memberitahuku bahwa ayah Nian Nian 6 tahun yang lalu sudah tiada di medan perang. Apa maksudmu? Aku belum tiada. Aku masih hidup. Aku selalu mencarimu. Hanya saja saat itu, pikiranku sedang kacau. Aku hanya ingat tanda lahir kupu-kupumu. Aku sudah kembali. Maafkan aku. Lord Wuan, seluruh keluargamu telah dibawa ke perjamuan kenaikan naga yang diadakan keluarga Xie. Kabarnya Xie Xuan akan menjadikan putri Anda sebagai tumbal. Apa? Segera sampaikan perintah Panglimaku. Pasukan lama Istana Naga, kembali ke posisi. Ratakan keluarga Xie. Jenderal Xie, aku dengar Tuan Sato ternyata gagal. Apakah satpam itu benar-benar akan membuat keributan di upacara penobatanmu? Semuanya sudah dalam kendaliku. Jika satpam yang tak tahu diri itu benar-benar berani datang, maka aku tidak keberatan untuk menghabisinya. Lalu bagaimana dengan keluargamu dan anak kecil ini? Bagaimana cara menanganinya? Mulai sekarang, kamu adalah kepala keluargamu. Adapun mengenai Mu Qingyan dan anak kecil itu, mereka hanyalah sisa-sisa masa lalu, tentu saja harus dibasmi sampai ke akarnya. Tuan Er, apa kamu benar-benar sudah mendapatkan segel naga? Benar, Ayah. Mulai sekarang, kita akan memegang kendali atas Istana Naga, menguasai negara naga, dan menjadi keluarga terkuat di dunia. Sudah kubilang sejak awal, putraku Xuan Er memiliki bakat seperti Lord Wuan. Dulu Raja Xiaoyao berhubungan baik dengan Lord Wuan. Aku khawatir meskipun kamu memegang segel naga, dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah menjalin kerjasama dengan 4 besar Raja Wu luar negeri. Jika orang tua itu berani membuat masalah, dialah orang pertama yang akan kuhabisi. Pedang pembantai naga ada di sini, seperti kehadiran Lord Wuan sendiri. Hormat pada Lord Wuan, hormat pada jiwa yang setia. Hormat pada Lord Wuan, hormat pada jiwa yang setia. Hormat pada Lord Wuan, hormat pada jiwa yang setia. Xie Xuan, mengapa kamu tidak berlutut? Apa kamu ingin memberontak? Dengan segel naga di tanganku ini, tentu saja aku tidak perlu berlutut. Benar, putraku. Mendapatkan segel naga, dia pantas menjadi Lord Wuan. Sedangkan kamu, Raja Xiaoyao, apakah kamu ingin menggunakan pedang masa lalu untuk menghukum pejabat masa kini? 6 tahun yang lalu, Lord Wuan dijebak oleh pihak luar. 4 Raja Bela Diri berencana mencelakainya sampai jasadnya tidak ditemukan. 100.000 prajurit gugur di medan perang. Kini putraku telah melalui segala rintangan, menemukan kembali jimat naga. Sudah sepatutnya menjadi Lord Wuan yang baru untuk membangun kembali kejayaan negara naga. Dalam pertempuran gerbang Tianmen saat itu, Lord Wuan menghilang, 100.000 pasukan elit negara naga habis tak tersisa. Hanya mengandalkan Jenderal Perang Xie Xuan yang berjuang sendirian, hasil menghentikan 4 Raja Bela Diri yang menginvasi negara naga. Sekarang setelah menemukan segel naga, sudah seharusnya dia menjadi pemimpin. Anugerah langit segel naga, Xie Xuan menjadi Lord Wuan, adalah takdir yang sudah digariskan. Para prajurit sekalian, musuh luar belum musnah, bagaimana bisa Xuan Er menjadi pemimpin? Jenderal Xie, hanya jika Anda naik ke posisi pemimpin, baru bisa memimpin Istana Naga, demi Lord Wuan yang dulu dan 100.000 jiwa setia di gerbang Tianmen untuk menuntut balas. Hamba menghadap Lord Wuan. Kalian benar-benar menyulitkanku, benar-benar menyulitkanku. Pedang pembantai naga adalah pedang milik Lord Wuan.
Sejak zaman dahulu, setiap pemimpin Istana Naga harus bisa mencabut pedang ini. Jenderal Xie, silakan dicoba. Raja Xiao Yao, pedang pembantai naga ini jika bukan keturunan naga sejati, tidak akan bisa dicabut. Apakah kamu sengaja ingin mempersulit dan mengacaukan urusan besar negara ini? Ayah, jika Lord Wuan bisa mencabutnya, aku pun bisa. Tidak perlu dicoba. Xie Xuan, kamu tidak pantas memiliki pedang pembantai naga. Lord Wuan. Pedangku, kamu tidak pantas menyentuhnya. Lord Wuan? Tidak mungkin. Lord Wuan jelas-jelas sudah tiada 6 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa? Mungkinkah kejadian yang hampir membuatku tiada, ada hubungannya denganmu? Yang mencelakai Lord Wuan adalah Raja Wu dari luar negeri. Apa hubungannya denganku? Papa Mama Nian ada di sini. Nian. Ternyata kamu si petugas keamanan kecil itu. Beraninya kamu berpura-pura menjadi Lord Wuan. Semuanya, seret dia keluar. Begitu terburu-buru ingin menghabisiku, apa kamu takut bukti kejahatanmu terungkap? Beraninya memfitnahku. Percaya atau tidak, aku akan menghukum seluruh keluargamu. Baru kemarin, keluarga Xie bersekongkol dengan Raja Bela Diri Dongying dan Sato Nobunaga, ingin menghabisi aku dan Ling Chen. Apa? Sato Nobunaga? Bukankah ini musuh bebuyutan negara naga, yaitu Raja Bela Diri Dongying? Xie Xuan, apa yang sebenarnya terjadi? Orang ini pasti disuruh oleh Raja Perang dari luar negeri, datang untuk menghancurkan rencana besar pergantian komandan Istana Naga kita. Kedatanganku hari ini, selain untuk menyelamatkan putriku, ada satu hal lagi. Dalam pertempuran gerbang Tianmen tahun itu, meskipun aku dijebak hingga jatuh ke jurang, tapi aku telah memimpin 100.000 pasukan elit, mengalahkan pasukan gabungan 4 negara yang jumlahnya 10 kali lipat. Tapi mengapa, laporan pertempuran terakhir menunjukkan bahwa prajurit Istana Naga tewas semua, bahkan tidak ada satupun yang selamat? Apa? Jangan-jangan, tahun itu yang mengalahkan 1 juta pasukan gabungan, bukanlah dilakukan oleh Xie Xuan, melainkan Lord Wuan? Omong kosong. Kamu hanyalah seorang petugas keamanan sombong yang tidak tahu diri. Selain berpura-pura menjadi Lord Wuan, kamu juga berani merebut jasa perang putraku? Apa kamu sudah bosan hidup? Jasa perang? Dia hanya punya 10.000 pasukan di tangan. Bagaimana mungkin menahan 1 juta pasukan gabungan itu? Cukup. Kamu hanya petugas keamanan rendahan, beraninya memfitnah aku, sang jenderal perang. Pengawal, habisi dia sekarang juga. Para prajurit Istana Naga sekalian, kemarin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Xie Xuan bersekongkol dengan Raja Bela Diri Dongying, menandatangani perjanjian yang tidak adil dan mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Ini aku dan suamiku meskipun harus tiada di sini, kami akan tetap mengungkap konspirasinya. Apa? Perjanjian tidak adil? Ini benar-benar penghinaan besar, pengkhianatan negara yang paling memuakkan. Omong kosong. Aku, Xie Xuan, sangat setia kepada negara naga, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian memfitnahku? Jenderal Xie, aku sarankan agar mereka segera dihabisi di tempat. Raja Xiao Yao? Aku maklum bahwa sebelumnya kamu telah memberikan jasa besar bagi negara naga, pasti kamu telah dipengaruhi oleh pengawal tidak berguna ini. Jika kamu menghabisinya sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Sudah kukatakan, Ling Chen adalah Lord Wuan, apa salahku? Rekan-rekan sekalian, yang mulia orang suci akan segera tiba, dia selalu mendampingi Lord Wuan sepanjang tahun. Kalian boleh tidak percaya padaku, tapi yang mulia orang suci, pasti bisa langsung mengenali Lord Wuan. Masih ingin mengulur waktu? Aku tidak akan memberikan kesempatan apapun kepada para pengkhianat seperti kalian. Pengawal, segera habisi mereka. Orang suci Istana Naga tiba. Salam kepada Yang Mulia Orang Suci. Ling Chen, melihat Yang Mulia Orang Suci tapi tidak memberi hormat, bukankah itu terlalu sombong? Yang Mulia Orang Suci, orang ini bernama Ling Chen, identitas aslinya hanyalah seorang petugas keamanan kecil. Dia berani memalsukan identitas Lord Wuan dan mencoba mengacaukan upacara penobatan Jenderal Xie. Dia pantas dihukum. Bukan hanya itu, dia juga bersekongkol dengan pihak luar Raja Wu. Dia benar-benar seorang pengkhianat bangsa. Kalian memfitnahnya? Jelas-jelas kalianlah yang... Ling Chen, bukankah kamu bilang kamu adalah Lord Wuan? Kalau begitu lepaslah topengmu, biarkan Yang Mulia Orang Suci melihatnya. Apakah itu benar atau tidak? Kenapa? Kamu tidak berani? Ling Chen, aku... Tidak apa-apa. Mohon berikan keputusan, Yang Mulia Orang Suci. Karena kalian ingin melihat wajah asli Panglima ini, maka biarkan kalian, kenalan lama, melihatnya. Sekarang, apakah sudah terlihat jelas?
Lord Wuan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas melihatnya jatuh ke jurang yang sangat dalam, dan jasadnya pun tidak tersisa. Ini, Kejadian tahun itu, apakah ada hubungannya denganmu juga? Pengawal, tangkap pengkhianat Xie ini. aku lihat siapa yang berani. Jimat naga ada di tanganku, istana naga ini adalah wilayah kekuasaanku. Lancang. Habisi dia. Kamu berhasil menerobos lagi? Bagaimana mungkin? Bocah, kamu tidak akan bisa menakutiku. Aku bisa menghabisi Lord Wuan sekali, maka aku bisa menghabisinya untuk kedua kalinya. Kamu masih jauh dari levelku. Mohon Lord Wuan memegang pedang pembantai naga untuk menghabisi para pengkhianat. Mohon Lord Wuan memegang pedang pembantai naga untuk menghabisi para pengkhianat. Benar-benar keras kepala. Kalau begitu aku akan menggunakan pedang pembantai naga untuk menghancurkan harapan kalian, agar seluruh istana naga tahu, akibatnya jika berani menentangku. Lord Wuan. Tenang saja. Pedang pembantai naga ini, membawa mandat dari langit, dan terhubung dengan alam baka. Kini pedang ini menyatukan 100.000 jiwa setia dari istana naga dia, tidak boleh menyentuhnya. Arwah yang menuntut balas? Siapa yang sedang kamu bodohi? Saat hidup saja aku bisa menghabisimu sekali, setelah tiada pun, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Putraku sudah memegang pedangnya. Bukankah masalah ini akan segera tuntas? Tunggu apa lagi? Hahaha, arwah penasaran? Di mana arwah-arwah itu? Aku, Xie Xuan, hari ini mewarisi tahta sebagai penguasa istana naga, dunia ini akan menjadi milikku. Siapa yang bisa melukaiku? Xuan di belakangmu. Apa? Tidak. Bukan aku. Kalian sudah tiada. Ayah? Hei bocah, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Apa yang aku lakukan? Seharusnya kamu bertanya, apa yang kamu lakukan pada 100.000 jiwa pejuang itu? 100.000 jiwa pejuang istana naga telah menyatakan bahwa mereka tidak gugur dalam pertempuran melawan pasukan aliansi 4 negara, melainkan gugur di tangan orang-orang mereka sendiri. Kalian benar-benar binatang yang lebih rendah dari sampah. Mungkinkah, di gerbang Tianmen itu, 100.000 prajurit istana naga, ternyata benar-benar dihabisi oleh ayah dan anak keluarga Xie Xuan? Xie Xuan, apakah kamu masih punya hati nurani? Mereka semua adalah saudara seperjuangan kita. Bagaimana kamu tega melakukan hal sekejam itu pada mereka? Diam. Apa itu 100.000 jiwa pejuang? Apa itu arwah yang menuntut balas? Semuanya hanya omong kosong. Aku, Xie Xuan, tidak akan membiarkan sekelompok sampah seperti kalian menghakimiku. Sudah lama tidak bertemu, kawan lama. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan seperti ini? Aku jelas-jelas memegang pedang pembantai naga, dan memiliki jimat naga. Bagaimana mungkin aku bukan tandinganmu? Hati yang jahat, dan nasib yang licik, mana mungkin pantas memegang pedang pembantai naga? Siapa kamu sebenarnya? Kamu sudah tiada, kamu jelas-jelas sudah tiada. Aku. Ling Chen. Aku adalah seorang jenderal yang tidak bertanggung jawab. Juga seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan juga malaikat maut yang akan menuntut balas demi 100.000 jiwa pejuang itu. Tak kusangka, jatuh ke jurang yang sangat dalam pun kamu tidak tiada. Tapi apa kamu pikir, dengan kembali sebatang kara, dan membawa lencana tak berguna itu, bisa memerintah Daxia? Ayahku sudah lama mengirim orang untuk mengepung tempat ini. Apa kamu yang sendirian ini bisa menghabisi ribuan pasukanku? Xie Xuan, apa kamu sudah lupa bahwa pasukan lama Istana Naga masih ada di sini? Panglima King Long hadir. Panglima Zuke hadir. Panglima Baihu hadir. Panglima Xuan Wu hadir. Memberi hormat pada Lord Wuan. Bangunlah. Dasar pengkhianat, cepat akui kesalahanmu dan terima hukumanmu. Hahaha. Terima hukuman? Hahaha. Lelucon yang sangat lucu. Aku, Xie Xuan, seumur hidupku, tidak akan pernah tunduk. Bahkan jika kamu adalah Lord Wuan, itu tetap tidak mungkin. Kalian punya kartu as, apa kalian pikir aku tidak punya? Para Raja Wu, keluarlah. 4 besar Raja Wu.
Xie ternyata kamu benar-benar mengkhianati negara naga. Bersekongkol dengan musuh luar, apa kamu tidak takut dihujat oleh seluruh rakyat? Jangan banyak bicara. Serang. Jangan biarkan satu pun tersisa. Selanjutnya, serahkan saja padaku. Lord Wuan, jangan terlalu sombong. Kami 4 raja bela diri, sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang jika kami bekerja sama, menghabisimu, semudah membalikkan telapak tangan. Hah, benarkah? Aku juga punya pepatah kuno untukmu. Naga memiliki harga diri yang tidak boleh diusik. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan tiada. Utang darah kalian kepada negara naga harus dibayar dengan hukuman yang setimpal. Papa hebat sekali. Habisi semua penjahat ini. Serang bersama. Jika tidak, hari ini kita semua akan tiada di sini. Setelah bertahun-tahun berlalu, kalian masih tetap sampah seperti dulu. Ling Chen, hati-hati di belakangmu. Bagaimana kamu bisa tahu? Bau busuk di tubuhmu itu terus terngiang di pikiranku selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Padahal aku sudah melampauimu. Segelku telah terlepas. Kini akulah orang suci bela diri di dunia ini. Dalam legenda, di atas Raja Bela Diri adalah puncak dari ilmu bela diri, yaitu ranah orang suci bela diri. Sejak saat itu tak terkalahkan di dunia, bebas menjelajahi langit dan bumi. Mungkinkah Lord Wuan telah mencapai ranah orang suci bela diri? Ci, hanya gertakan sambal. Serang bersama, habisi dia. Jika dia tidak tiada hari ini, berbagai negara akan kembali kacau, dan kalian semua akan menjadi pendosa bagi negara kalian sendiri. Ucapanmu itu memang tidak salah. Bekerja sama dengan Xie telah menghabisi 100.000 jiwa setiaku. Hanya dengan nyawa kalian yang tak seberapa ini, mana mungkin bisa menebusnya? Mulai hari ini, aku akan membawa pasukan untuk meratakan berbagai negara, demi membalaskan jiwa setia Daxia. Berikan persembahan. Apakah ini yang dinamakan kekuatan orang suci bela diri? Hari ini aku menghabisi dewa perang dari segala penjuru, membersihkan para pengkhianat istana naga, memberitahu 100.000 jiwa setia gerbang Tianmen, bahwa negara naga akan jaya selamanya, dan dunia akan damai. Selamat datang kembali, Lord Wuan. Selamat datang kembali, Lord Wuan. Papa adalah pahlawan besar bagiku dan Mama. Aku masih berutang sebuah pesta pernikahan. Besok akan aku adakan. Bagaimana menurutmu? Iya. Nian, Hei, apakah kamu ingin pergi ke taman bermain? tentu saja mau. Kalau begitu Papa akan membawamu ke sana.